Oke, baiklah. Oke. Dan kita coba lagi bersama Bung Firman. Ada apa ya dengan dialog kita siang hari ini? Mohon maaf ada sedikit gangguan. Mudah-mudahan Bung Firman bisa kembali bersama kita. Ya, oke. Sepertinya tadi iya ada gangguan ya jaringan ya. Oke, baik. Silakan Bung Firman. Kita punya perbedaan yang saya tadi bilang generasi ke generasi. Nah, mungkin ada yang bisa Bung Firman sampaikan kita sudah penghujung acara gitu. Untuk generasi muda kita mengenai topik kita, terutama itu mantra Cening Rara sendiri. Boleh Bung Firman, silakan. Ya, baik. Jadi mungkin para pendengar Pro 4 RRI Makassar dimanapun Anda berada, kemudian termasuk kita-kita yang ada di studio, saya juga sendiri, bahwa ini merupakan hasanah budaya masyarakat kita yang perlu dipertahankan, bukan karena dari aspek manfaat penggunaannya saja, tapi kita lihat dia sebagai bentuk budaya masyarakat kita yang perlu dilestarikan. Tidak ada salahnya kita mengajarkannya kepada generasi-generasi kita. Kalau dia tidak menggunakan atau dia tidak yakini kebenarannya, cukup dia tahu bahwa kita punya seperti ini, manfaatnya seperti ini. Yang penting kita sampaikan bahwa ini harus digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan atau yang baik-baik saja, jangan dimanfaatkan ke sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena saya rasa ini Cening Rara ini juga tidak terlalu signifikan berimplikasi ke sesuatu yang negatif, karena niatnya juga kan hanya untuk memikat, hanya untuk supaya terlihat cantik, supaya terlihat baik di mata orang-orang, ya. Meskipun banyak yang menganggap bahwa itu sifatnya hanya sementara, ya. Itu tidak abadi. Kenapa? Karena ada pengaruh-pengaruh dari mantra sehingga orang kita bisa membuat orang bisa terpikat ke kita, menyukai kita. Bukan di situ, bukan di situ. Jadi kita melihat bahwa ada edukasi di dalamnya. Dalam mantra ini bukan sesuatu yang seperti apa adanya yang diturunkan dari generasi ke generasi, tapi ini bisa diakulturasikan dengan memasukkan religi di dalamnya. Tadi kita sudah ungkapkan beberapa, ya. Jadi ini perlu dilestarikan dan ini menjadi sesuatu yang yang tak ternilai harganya, yang kita miliki, dan kita harap ini tidak punah karena di dalamnya merupakan harapan dan doa. Kita berniat seperti itu, kita niat baik-baik supaya yang datang juga baik-baik. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Dr. Firman Saleh, SSSPD MHUM, untuk waktunya di siang hari ini, dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas, dan mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya. Kalau Cening Rara kayaknya tertarik semua orang mendengarnya. Baik, sukses selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan Bung Firman, ya. Kesekian kali bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Iya, baik sahabat budaya di mana saja berada, tuntas sudah di Bincang Budaya kita siang hari ini masih bersama Pro 4 RRI Makassar. Jangan kemana-mana. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Info Pas Jam. Info Pas Jam. Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah. Sarimbata Malak Beriko, tari adat Maranding adalah salah satu tarian tradisional di Provinsi Sulawesi Selatan yang biasa dipentaskan pada acara pemakaman besar, biasanya orang dengan kasta tinggi. Kata Maranding ini berasal dari kata randing yang berarti mulia ketika melewatkan. Tarian ini memamerkan kemampuan dalam memakai senjata tradisional Sulawesi Selatan dan juga dapat menunjukkan keteguhan hati dan kekuatan seseorang yang meninggal selama hidupnya. Para penari memakai pakaian perang tradisional dan juga senjata. Kesenian ini secara mendasar merupakan sebuah tari patriotik atau tari perang yang diperankan oleh sekelompok orang yang setiap orangnya membawa perisai besar, pedang dan juga sejumlah ornamen. Demikian Pas Jam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Pas Jam berikutnya. Tanah tumpah darahku yang
Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Apa maimu wala mi ende di voyau na lele ya tunaka sia-siu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamanya tidak ketemu Ki Ai. Salilisan anti. Salili sekali Kak juga sama kita. Iya. Makanya boleh Dini di studio karena ya nggak pasti pendengar tak di Mandar atau di mana saja berada pasti salili itu. Salili selalu itu kamalannya. Apa biasa Kindomina. Biasa tuh Kindomina mereka itu menelpon, tapi tidak terima Kak telepon. Kenapa? Karena mak bahasa Mandar tahu. Oh, Macam mak bahasa Mandar, tapi sedikit-sedikit. Iya, ya. nanti kalau nak jual Kak, apa miku beli? Tidak ada aku beli. Tidak ada lagi yang mau beli karena sudah terjual. Sekalipun dijual tidak ada lagi yang beli karena sudah terjual. Sudah laku gitu. Begitu. Dan kalau bahasanya susah-susah nanti tidak ku tahu Ki. Ku suruh lagi terjemahkan ya. Jadi alhamdulillah Iya. karena Yes. hari ini Yeah. sempat saya berada di studio bersama DNT ini. Alhamdulillah, senang Kak datang Ki. Alhamdulillah. Iya, mau ku saya tiap minggu Ki ke sini. Insya Allah. Tunggu. Ada adunya itu di depannya. Ya, ada keinginan. Iya. Ada memang keinginan begitu. Iya, tapi Tapi kemauannya belum ada. saya kira keinginan itu sudah kemauan. Keinginan Tapi tidak selamanya itu keinginan. terpenuhi. Iya, betul Iya, sekali. keinginan tidak selalu terpenuhi. Ay mana rasanya. Iya, pasti ada tuh keinginan yang tidak tersalurkan gitu. Iya, betul. Apakah ada halangan atau apa saja. Atau tidak mencukupi uangnya kalau aduh mau Kak beli baju ini deh. Tapi ini tidak cukup uangku, ku tahan-tahan nih, nambil orang lain. Ambil orang lain. Tapi Nah, itu lain. kalau begitu, yang ada lebih bagus lagi. Iya. Daripada yang lalu. Itu hikmahnya. Jadi Betul. segala sesuatu itu yang gagal atau apa tidak jadi selalu mendatangkan hikmah. Iya, betul. Gitu, iya. Ada apa ya rahasia di baliknya. Betul sekali. Oke. Kindomina apa kita mau bicara siang hari ini? Kan ini berhubung Hari Pahlawan. Nah, kita mau tanya orang Mandar itu memaknai pahlawan itu seperti apa? Karena pahlawan ini adalah orang-orang yang juga membantu generasi saat ini untuk merdeka. Begitu kalau bahasanya begitu bahasa umumnya. Tapi kalau bicara Ki bilang kalau pahlawan itu menurut bagaimana? Yang adanya pahlawan itu adanya pahlawan itu hingga adanya Indonesia merdeka saat ini ya, itu makna dari Hari Pahlawan kita. Dan kita akan bersama Kindomina terima telepon nanti di 0811 400 9250 0811 400 920. Oke. Kindomina kita dengarkan dulu Elong. Iya. Ya. 0811 400 9250. Oke. Kita dengar dulu Elong Mandar. Ada Lolong Wai Cinau. Artinya Kindomina? Itu mengalir katanya, itu keinginannya begitu. Oh, cocok nih yang tadi kita bilang ada keinginan tapi biasanya tidak terpenuhi. Iya, kita dengarkan sama-sama. Nama dia
katai Epetto nama iau di limbo pak main Mesami pe olo me olori watam Masanami nyawau mua cinatakan di namalah si lolongan Pasti wolong cinau anak cinamu Pamesami nau di limbo sia sayangi Lolong wai cinata mesape olona Nasipe tonangan rapangu wai risasi Pamaran demi sarata sararia katai Epetto nama iau di limbo pak main Mesami pe olo me olori watam Masanami nyawau mua cinatakan di namalah si lolongan Tapi Arya rindi rapat tuyu bisa pikoliana Dio wanda di lawe murape alowongi Dio rua di matamu di darah limban di hatimu
Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Biar ni dai allo te kunipa indona na indona mandar ke bolongata saya masa usunga Iya, me apa identik ne promito mak nak rangi dulu mandar. Iya. Dak dua. Dak dua. Si turu-turu. Dak dua si turut. Oh si rut-rut. Si turut si penatuan di. Si tahu Tuandi. Si tengangi. Si tengangi artinya. Sama arti. Sama artinya. Oke, baik. Kindomina. Iya. Kan kita pengalaman dulu-dulu ada pahlawan. Iya. Kalau pahlawan tak sendiri menurut tak ini kan zaman modern. Ada tuh anak-anak tuh bilang pahlawanku itu bapakku. Kenapa? Karena biasa bedeng antari pergi ke sekolahannya. Iya. Iya. Berusaha identik ini apa cara Iya. supaya lihat ulasan itu malah berhasil. Iya. Ada juga pahlawannya orang-orang tertentu. Mungkin kalau susah dulu kita terus ada yang tolong Ki. Ya biasa dia merasa bahwa itu pahlawanku saya karena pernah Kak begini. Nah, iya, ini zaman modern itu banyak versinya kalau untuk pahlawan. Kalau kita zaman dulu versinya bahwa pahlawan itu yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Oke, kita terima telepon di Kindomina. Oh, dia minta mau penelpon deh. Belum ada. Sebentar lagi. Paralel sangi nomornya siapa tahu Ya. KMS atau Seinayu di Mandar menelpon. Iya, karena ada itu di Mandar didengar. Apa nama? Kemarin itu di Mandar tidak didengar Ki Pro 4 Kindomina. Di Ranimi. Iya, boleh. Mudah di kota. Iya. Supaya Betul. rame-rame. Iya, betul. Mau ditanya juga kabarnya Mandar itu seperti apa hari ini. Ya. Hujan kah? Apa kalau hujan? Urang atau tidak? Marangalo panas matahari. Tahu apa dia di Mandar? Atau angin ribut Indan teh nasawaran. Tapi mudah-mudahan dia Tidak, dia ya artinya ini info saja. Iya. Boleh Ki bergabung. Biasa toh Kindomina dicari Ki ini. Pendengar tak? Mana Kindomina? Jalan-jalan ke Kindomina. Saya yakin itu dan kalau secara karena kadang juga ada yang SMS bilang mana suaranya katanya ini Kindomina. Iya. Betul. Karena saya tahu bilang saya dicari makanya saya hadir hari ini. Oh, cocok Ki. Alhamdulillah. Saya tuh senang sekali kalau hadir ke Kindomina. Karena kalau kapan Kindomina tidak ada dicari. Apa jawabanku sama mereka? Kalau yang ada tidak dicari karena sudah ada. Kindomina sudah mendapatkan yang dicari, yaitu datang ke studio begitu. Betul sekali. Jadi ini alhamdulillah ya. Dentek ini sudah berbunga-bunga. Iya, berbunga-bunga, senyum-senyum terus Kak. Karena aku bilang, ya ada yang ku cari, datang nih. Saya juga tidak temani Kak. 3 malam yang lalu saya mendengar suara Dentek nih. Iya. Saya rindu sekali. Iya. Bahkan rindu 3 kali Dentek ini. Bukan lagi satu sekali. Minta maaf Kak. saya minta maaf sekali. Ini memang anak-anak generasi sekarang deh. Kau lihat HP, itu Jina lihat terus sudah Mi. Deh nanti pi deh. Sebentar pi dibalas atau tidak dilihat terus Mi. Jadi ini teman kita ini satu di mana sekarang?
Si Umi. Umi itu lagi jalan-jalan ke bulan. Ke bulan. Bulan ke bulan, tapi tadi malam saya lihat tidak ada bulan purnama. Jadi tidak Saya kira jalan-jalan ke bulan memetik bintang. Sebenarnya mau pergi ke Indomina. Tapi Umi iya ya, Umi ya. Tapi saya yakin Umi ini hari Umi terperempat. Oh, kalau ada di bulan. Kalau ada di bulan tidak watindoy. Tidak matiin deh. Mudah-mudahan. Iya, kita terima dulu Kinda Mina. Iya, assalamualaikum. Gak deh ke bandar. Boleh Inna? Boleh diliwan di Nuri Baru. Oh, Naniwa. Macam bahasa Mandar. Ay, manarang mak bahasa Mandar. Ina dorodi deliwa. Iya, Di mana Ki? di rumah sini. Di Nuri. Iya. Oh, di Nuri, Kinda Mina. Dekat Jidente nih. Iya. Kalau Ada apa? kalau Undangan. ada yang liwang. Iya. Kalau pahlawan menurut tak seperti apa? Pahlawan menurut saya. Iya, menurut tak. Dulu sebenarnya pahlawan ibaratnya kita sekarang zaman sekarang itu anak-anak jadi mending pindah ke HP karena perumahan zaman sekarang. Iya, betul. Jadi kita kalau misalnya sebagai orang sebagai kita pahlawan ini Iya. kita harus rela berkorban. Iya. Harus memberi bersama yang Ya. Saya bilang orang malah iya saling memberilah. Oh, iya tahu betul sekali ya. Ya barang siapa yang kan kata-katanya Presiden ini barang siapa yang memberi rezeki nanti ke depannya bisa dapat lebih banyak lagi. Betul. Iya, betul sekali. Jadi ini harus kita rela berkorban memberi banyak penyandang disabilitas kita harus memberi. Harus memberi Kinda Mina. Dan juga kalau misalnya kayak mengamen di pasar itu harus memberi rela berkorban demi kita semua. Demi orang lain, demi kita orang semua ya. lain, Oke, baik. Deng Liwang mau dengar lagu apa? Lagu Mandar Deng Liwang? Iya lagu Mandar bisa lagunya. Judulnya apa? Deliwa. Dua Tutan Lo Dena. Diwat Tutan Lo Dena. Diwat tuh. Tutan Lo Dena. Ih, na tahu nah. Udah taunya Di. Iya. Kita tahu Di. Iya. Saya dari dulu saya dengar itu lagunya itu lama itu lagunya saya. Masih saya biasa beli dulu kasih masih kasih visa dulu. Saya biasa dulu putar di radio biasa dulu. Oh, rupanya ini Karena saya suka lagunya itu karena ada di situ kenangan di situ waktu kebakaran yang waktu kalau tidak salah tidak mau aja pada mana. Oh iya, oke baiklah. Terima kasih. Makasih Den Liwang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Den Liwang. Liwan di Jalan Nuri. Iya. Telepon pertama ini. Betul. Dicoba lagi sahabat budaya bergabung kembali di 0811 400 9250. Kindomina ada mi telepon tak lagi. Diputus Ki. Ya, silakan bergabung sahabat budaya 0811 400 9250. Berapa Kindomina? 0811 400 9250. Wah, paralu ini apa di nomor. Iya. Diwat tuh apa? Talobena. Talobena. Artinya apa itu Artinya Kindomina? itu sebelum terjadi kebakaran di Tanah Mandar. Begitu. Mungkin ada kenangannya sebelum Ada terjadi, katanya. ya. Dan
dan itu keindahan tanah Mandar sebelum terjadi kebakaran. Oh, Begitu dalam saya gitu. Ya. Oke. Baik, ke sahabat budaya yang mau bergabung boleh silakan bergabung kembali 0811 409 sampai 11 November. Ya, sudah ada Kindok Mina, lama-lama ini tidak kedengar suaranya Kindok Mina. Jadi, iya betul sekali. Jadi yang mau bergabung silakan bergabung 0811 409 250. Oke. Iya, belum ada bergabung ini. Kita coba dengarkan lagu Kindok Mina di Kita menang, coach. Tos dulu.
Bau badan. Itu karena kuman penyebab bau badan.
Ho Eng-ji mungkin terdengar asing. Ia seorang seniman Tionghoa pencipta lagu rakyat Makassar yang telah menghasilkan karya. Jika dilihat dari namanya, ia bukan pribumi asli, tapi peranakan Tionghoa Bugis Makassar yang sangat cinta tanah Makassar. Tahun 1950, ia mendirikan kelompok musik bernama Singgara Kula Kulawa yang membawakan lagu-lagu Bugis dan Makassar yang akhirnya mendapat tawaran sebagai pengisi tetap siaran radio Republik Indonesia di Makassar. Tahun 1953, Ho Eng-ji dan orkesnya mendapatkan penghargaan dari RRI atas sumbangsi mereka untuk musik nasional. Ia pun berkesempatan menemui Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Lagu ciptaannya yang populer sampai saat ini adalah Ati Raja, Sailong, Dendang Dendang, dan Amat Ciang. Nusantara Siang, Pro 4, RRI Makassar. Nama emburak salama sayangi, nama emburak salama turunan dimai, sayangi anak salama kan anak salama itoleo domai. Ya, Kindomina. Ya, ni apai dentek nai kurang itu marani belong. Ni apai di saat dim kurang marani elelo. Senang. Manya masan ini saat. Iya, senang sekali, terhibur Ki karena ada itu elon nalika marwah. Artinya apa itu? Kindomina. Pada saat menikah ramai sekali. Siola waktu taluk bekna. Anunya nekerau Artinya itu? liwang. Artinya apa itu? Kindomina. Sebelum terjadi kebakaran di Tanah Mandar. Oke, jadi yang tadi belum monitor, nah itu artinya lagunya. Ada mi pakarnya bahasa Mandar. Oke, kita terima penelpon ya. Penelpon ya. Halo, Kak-Dek itu Mandar. Balik ke mana? Polina. Baik di Butuna Tande do. Oh, Butuna Tande. Di gunungnya Ya. Tande. Tande itu dekat Majene. Oh, dekat Majene. Wih, dapat kisinyal di situ, Di. Dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa namanya? Inai Sangata. Inai Putra Matador. Putra Matador. Ya. Sekali namanya. Maju tanpa dorongan. Itu bagus sekali. Mandiri. Maju tanpa Ya. dorongan. Ada kan orang biasa Maju, nanti ada dorongan baru iya, bisa maju. Tapi ini maju tanpa dorongan. Berarti mandiri, Ki. Mandiri. Berarti dia dorong mobil sendiri. Oke. Putra Matador, kalau bicarakan ini Hari Pahlawan. Kita pahlawan tak yang kita suka siapa? Inai kami yang Ya, kalau mau lawan di Elokindo ya penjelat Sultan Hasanuddin. Oh, Sultan Hasanuddin. Ya. Karena alasannya? Mengapa ya anak ia diloin Sultan Hasanuddin? Kan pasti dia alasan diloin. Ya mau menurut ya Sultan Hasanuddin pokoknya atau warani Kindo. Beraninya orang berani. Iya tahu. Ya. Relain nama demi bangsa dan negara. Betul. Ya. Oke, baiklah. Mau dengar lagu apa? Elong apa? Elong apa niloi? Elong namoi di asalnya. Inai? Junaidi. Apa judulnya Riong? Asalnya. Apa? Iri apa? Talmia Kindo. Talmia? Ya. Talmia, Anda kapan dia deh? Nandiang. Nandiang. Iri tiale-ale, salah apa lek ba? Mesa
Peolocina, suku Sayanu, Salmia. Salmia. Oh, penyanyinya mungkin dia maksud. Atau Junaidi Z, judulnya Salmia lagunya, bukan Elona. Oh, Salmia. Oh, Salmia. Mungkin dia pura kota nasangane Salmia. Sehingga na elo di elong ya. Ada keta nah kah? Ada. Pasti dia. Oh, dia. Oh, andan dia dentene berarti anda sempurna. Oh, iya. Kalau dua perempuan menyatu kalah Putra Mandar Putra Matador. Jari umpama dia mau pasanganna berarti di Rua mungkin pura kotana atau apa toh. Ada kenangan. Yang jelas dia kenanganna. Dia Putra Matador. Basari ore. Halo? Ai Pak Dami. Pak Dami. Begitu ditapis Salmia. Gugup ini tapu Salmia ya. Takut ke sama Umi ya. Takut ke sama siapa? Kindomina. Oh, takut ke sama Kindomina. Tidak takut tapi dia teringat sama itu. Pasti ada itu kenangannya sampai dia meminta lagu Salmia. Salmia itu namanya orang. Iya. Oke, di belakangnya Putra Matador. Kita terima lagi penelpon 0811 400 9250. Bergabung kembali yang mau bergabung karena kita masih terima telepon yang jauh. Ini orang-orang Mandar tuh biasa bergabung. Kinomina mana ini KMS? Saya KMS, Ibu Nerabas. Siapa lagi itu Kinomina? Mau KMS mungkin ya sementara Mas Sambayang kapan dentik nih? Mas Sambayang. Pura mi Mas Sambayang tahu. Biasa ya, biasa terlambat. Pura mi kindok mina jam 1 mi kurang 9 menit kindok. Mu teringan ada dentik pura Mas Sambayang KMS. Pura mi. Dah satu dok KMS. Sawi rolo mosasi cari ikan di laut. Jadi biasanya agak terlambat. Atau pergi dulu cari sinyal toh. Ay mau kamu nelpon ada kindok mina ini sama dentik nih ini mudah-mudahan sebentar masuk itu KMS. Oh gitu di mudah-mudahan masuk KMS. Karena KMS itu pernah bilang saya itu nanti tidak ada katanya pulsanya baru betul-betul tidak masuk di PDKD. Iya betul. Tanggal tua ini Kindomina. Tanggal 10. Tapi bagi KMS itu tidak ada dikatakan tanggal tua tanggal muda sama saja. Iya yang penting tahu dekat di penjual pulsanya. Yang penting ada penjual pulsa. Oke. Deh Nabila yang KMS apa ri saya mi dicerita apa ya. Oke 0811 400 9250 itu biasa juga ada bergabung. Siapa itu? Robi Bobby Sidan. Siapa lagi Kindomina ini? Pak Irfan. Siapa ya Pak? Pak Irsan. Pak Irsan di Polman. Biasa. Nerabas. Banyak namanya itu baru dibilang kalau Bonerabas bukan saya. KMS biasa bongkar ke kartu itu KMS ada cara tukang bongkar KMS KMS itu cerewet sekali biasa bilang itu Bonerabas siapa aku bilang gitu itu Pak Irsan tapi masih bagus itu kalau cerewet sekali daripada cerewet 3 kali nantinya. Oh ada ya cerewet 3 kali. Oke, Kindomina kita dengarkan dulu Elong ya Junaidi Z Salmia nanti dilanjutkan dengan Pas Jam. Salmia.
Pas Jam. Info Pas Jam. Pas jam 13 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, baju pokok merupakan pakaian adat Sulawesi Selatan yang berasal dari suku Toraja, di mana pakaian adat ini dikhususkan untuk kaum wanita. Baju pokok ini merupakan bentuk baju dengan lengan pendek dan juga menggunakan warna-warna yang cukup mencolok. Warna-warna tersebut meliputi kuning, merah, dan juga putih, di mana warna itulah yang menjadi ciri khas dari baju adat pokok Sulawesi Selatan tersebut. Baju pokok ini biasanya juga akan digunakan dengan penggunaan aksesoris tambahan seperti perhiasan atau manik-manik, di mana manik-manik tersebut akan diletakkan pada bagian dada dan juga terdapat tambahan berupa gelang dan ikat kepala atau ikat pinggang yang disebut dengan kandaure. Baju pokok hanya digunakan pada saat menghadiahkan acara yang bersifat resmi. Demikian Pas Jam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Pas Jam berikutnya. Yang dipuja sepanjang masa, Karena airku aman dan makmur, pulau kelapa yang aman subur, pulau melati pujaan bangsa. sejak dulu kala. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
Kindomina. Iya. Kalau dengar Ki ini pas sayang-sayang atau lagu sayang-sayang kayak mau Ki goyang-goyang kepala tak? Iya, mau andangi goyang-goyang kepala tak enggak nonton matindo. Tanda manyaman di saat di Apalagi ini jam matindo ini Kindomina. manyamasan. KMS matindo ini ya? Jadi andang itu matindo KMS, mau yang KMS. Ku jaga radio di iri namanya. Karena mu jama-jama dingin nak sole dentik nih. Dikerjai kata dari tadi. Siapa tahu Kak, sudah KMS ini yang masuk ya. Kita terima dulu dentiknya. Bukan saya Kindomina itu. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gade-gade Tomandar. Dengan siapa? Ya, gade-gade Tomandar. Iya, boleh nanya. Ini menyer deh, Kindomina nai. Ai Kindomina. Kindomina yang dentek nih. Oh, Kindomina. Oh iya. Saliliwan di Kindomina. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Dan sehat selalu Mati. Iya. Ini apa Mati karyawan di Makassar Kindomina? Alhamdulillah karyawan Matsua. Boleh dari Sanata. Sangata. Iya, Salili tahu. Makanya bitama saya Pak Salili itu Kindomina. Ina iri kan di penelpon biasa. Ina Sanata. Ya. Bunda Adi. Bunda Adi. Di mana? Halo? Nih, ini doro di Bunda Adi ya. Ini Cinambung, Kindomina. Masalahnya Kindomina mau mi jadi biasa nanti. Bukan Kindomina terlalu banyak ke matahari. Iya, halo. Iya. Ya apa kabar tadi Tin? Macam-macaman ditahu? Iya. Apa nih pokok dia mamanya Bunda Adi? Oh iya, halo. Iya. Iya. Malah tuh mau registrasi lagu Kindomina. Malai. Boleh. Bali paniamu Pajri Eko. Apa? Bali paniamu Pajri Eko. Bali paniamu. Bali paniamu. Apa nak mau Bali Bunda Adi? Bali tuh Kindomina dan Anda minta buat takala minta berniat. Dia lo deh mau cuy tapana ditanya Bali mi. Berubah katanya niatnya ini ya, bahaya ini Bunda Adi ini berubah niatnya. Iya. Dulunya Bang itu kalau sudah berniat tidak bisa lagi berubah. Tidak maka saya berpaling. Iya. Tapi mau tahu dulu pahlawan yang kita suka itu apa? Pahlawan dari mana? Apa pahlawan dulu pahlawan kita? Oh, pahlawan. Ay, boleh nasang iyo pahlawan. Oh, kita suka nih. Yang penting malah membela deh. Iya. Iya, yang penting malah membela kebenaran. Pokoknya enggak bawa yau. Pokoknya semuanya saya suka pahlawan. Iya. Apa tadi judulnya? Bali paniamu Pajri Eko. Bali paniamu. Oke. Bali paniamu. Iya, ada internet. Iya, nanti saya carikan kiri. Mau andian identik nih Pak Maelo. Gampang itu. Iya. Atau Kindomina duet, Ci. Iya. Kalau mana di Pak Elo? Kerisang lah nggak bisa. Iya, boleh. Iya, 5 orang di. Iya. Berapa? 5. Oh, 5 orang ya. Ada orang yang di Pintrang ya. Iya. Selamat siang, ada juga Kanek Sando. Ada juga siapa ini? Reski Direa. Ada juga KMS. Ada juga Bobby di Campalagiang. Iya. Ada semuanya mau. Tanpa terkecuali Kindomina. Iya. Salam nasan lawa yang senang karena luar di sini dimasak. Amin. Iya. This month's episode of Fibers Reasons is coming to you live. Selamat menjalankan tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya itu yang terbaik untuk sekeluarga lah. Amin. Terima kasih doa. Untuk Dentene dan Kindomina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Polei Bunda Adi di Tinambung. Oke. Dentene biasa ke Tinambung ya. Biasa. Kan dekatnya itu yang laut-laut. Ya, itu ya. Iya. Yang ada pasar. Ada pasar. Pergi Kak. Tapi itu bikin Domina tidak lama, sebentar jika siang. Iya, cuman lewat begitu. Mampir juga. Pika beli itu ikan terbang. Oke, kita Domina. Ya, hingga terima. Mau penelpon ya, kita terima dulu. Halo, Kak Tomandar.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Boleh Ada nari teman berbumalenia Mbak Anti dan Tek Ne. Ica. cantik. Aduh. Lamanya. Kenapa baru siaran lagi? Iya, saya juga ini cari-cari Ica. Tadi sebelum saya masuk saya bilang sama Dentik, nah, Iya. Ica ada ya? Ada Dia Ji. bilang ada Ji. Pas aku ini kan pas aku nak ini perempat loh. Bumalenia sudah masuk. Ya dong. Saya juga merindukan Ica. Bagaimana Ica di sana, sehat-sehat? Udah lama enggak masuk-masuk. Jadi pas masuk ke telepon Mbak Anti dan Tek Ne. Soalnya ini Kindomina baru pulang dari rantau. Dia yang baru pulang. Ica dari rantau juga. Oh, dari rantau juga. Dari Kalimantan. Oh, belum. Sayangnya saya tidak ketemu di sana, Denteknya. Nanti minggu. Oh, belum pulang tahu. Nanti Iya. minggu insya Allah. Oh, belum pulang. Tapi kan kita meskipun kita di mana kan pasti bisa. Ya. Oh, begitu memang karena dia setia sama Pro 4. Iya, Iya, betul. tahu Begitu Kindomina. setianya sama Pro 4 Denteknya. Dimanapun dia berada ya pasti menelpon ke saya. Iya, Begitu toh, Ica? Iya, betul. Iya. Ya, betul. Oke. Oke lah. Tadi lihat Mbak Anti secara langsung. Nonton ya. Itu tadi Kindomina sebelum Gade-Gade. Oh iya. Tadi jam 11. Dia nonton kan. Nonton tahuan. Penyiar favoritnya. Apa yang dibahas ini? Kita bahas tentang itu. Pahlawan, karena bertepatan hari ini hari pahlawan. Pahlawan yang diidolakan oleh Ica siapa? Mbak Anti. Saya bukan pahlawan. Saya bukan pahlawan. Pahlawan itu lain ceritanya. Zaman dulu pahlawannya itu berperang melawan penjajah. Tapi itu kan itu juga bisa jadi pahlawan, juga penyiar itu bisa jadi pahlawan juga. Gitu kah? Oh, begitu. Oh, versinya. Sampai jam 12 malam. Jadi kan itu juga pahlawan juga. Pahlawan versinya Ica Kindomina. Aduh. Versinya ini Ica ini ya. Versinya Ica. Oke. Versi saya itu. Versinya dia. Pahlawan saya. Saya tidak besar di kepala aku, kecil jadinya. Sebesar merica. Makanya kalau Mbak Anti apalagi sudah pasti saya telepon kan. Sama juga semuanya. Oke, Ica mau dengar lagu apa, Ica? Talo Oh, di Watu Talo. Sudah tadi itu di Iya, sudah. Biasanya itu Ica kesukaannya giling lo diammu. Atau tengah-tengah lopi. Ica toh? Giling mie lo diammu. Ya. Salang ikan di. Apa? Patui salang ikan di. Patui salang ikan di. Patui salang ikan di. Kirimkan salam si Adinda itu artinya. Oh, Ica. Begitu. Ya dimaksud di sini Adinda Ica. Ikan di. Aduh. Bagus sekali suaranya Ica. Aduh. Ina tahu nah. Kalah Kindomina. Kalah Kindomina. Tidur dan tene ini. Iya. Aku hafal. Dia hafal kita kalah Kindomina berdua. Sama kita berdua tidak hafal. Oke lah Ica, mau kirim. Oke. Boleh. Ada salam dari itu. Siapa? Reski sama Bobi katanya sudah lama nggak telepon Mbak Anti. Iya. Sudah ada perempat di Polman kan? Iya betul. Mbak Reski, Pak KMS, Bobi, Pak siapa lagi yang di Polman semuanya. Yang Bendahani juga. Sama Mbak Anti. Ya sama juga saja. Mbak, ada lagunya kan Mbak Anti? Ada. Patu Salang Cici Faramida. Janikawati ya? Janikawati, Cici Faramida yang ada. Patu Salang Ikandi. Janikawati judulnya. Giling Melodiangmu. Oh, Giling. Kalau Giling Melodiangmu itu Den Ekawati. Kalau Patu Salang Ikandi Cici Faramida. Keluarganya Kindomina. Oh iya boleh. Itu Giling Melodiangmu artinya putar cincinmu. Ya, pintar sekali ini. Rupanya dikalah sama Dentek nih. Kalah Kak. Oke, makasih ya. Ica.
tugas Bang. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita Di Kalimantan ya. iya. Ica di Kalimantan, pergi merantau juga Kindomina. Saya kira di Bone. Tidak. Barusan mau ke Bone, tidak jadi nih. Jangan Miki pergi ke sana, Iya, tidak tidak ada. ada di Ica. Iya. Oke, kita dengarkan dulu dua lagu di Kindomina sama-sama. Iya, nanti kita terima lagi penelpon berikutnya.
sarung paruh mata. Jawa di papatu wisalan mauri wojo napalam biatoi muat dia mati sarung paruh mata dilalanaku si sarung paruh mata. Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap. Kok kira ini flu, bikin bajangkit? Hai, menguap juga bisa bajangkit. Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini? Nusantara Siang masih bersama Anda. Nama emburat salamat sayangi, nama emburat salamat tunai. Iya, me apa dentek ne? Ih, bagus sih Elona. Tampak sana Elona. Iya. Gilingi lo diammu. Gilingi lo diammu. Artinya? Artinya putar cincinmu. Ada aku di dalamnya, ada aku di baliknya. Itu artinya. Adakah? Coba lihat. Oh, ada. Ada betul. Ada siapa?
Ada yang lain. Saya kira ada KMS. Ada yang lain. Oh, ada KMS kah? Oh ya, kita terima dulu penelpon kita Mina ya. Iya. Halo, Gade-Gade Tumandar. Ya, Gade-Gade Tumandar. Gade-Gade Tumandar. Iya, halo. Gade-Gade Tumandar. Polina. Malangke. Pole Malangke. Pole Malangke. Inai. Inai sangata di Malangke. Dika. Aduh, tidak jelas Ki. Ya, halo. Dika. Halo, Dika di Malangke. Oh, Idika di Malangke. Macam bahasa Mandar. Ay, mana rin bahasa Mandar? Dika? Tai pisang. Naisang inabatuangi, tapi andangin esam maawande. Tapi kalau bicara boleh tahu. Kenapa? Halo. Lagu apa kah kalau boleh tahu? Lagu Mandar. Lagu Mandar. Oh, tidak ada lagu Mandar tuh tahu. Oh, nanti saya putarkan Ki, tapi mau tanya Ki, pahlawan yang kita suka. Pahlawan siapa? Pahlawan Patimura. Patimura. Oke. Baiklah, terima kasih Dika. Dika di Malangke. Nanti Pidi baru menyapa lagi Iya, lagu yang terbaik buat aku ya. Ya, oke. Lagu yang terbaik tahu. Baiklah. Tunggu laguku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kinamina di Malangke. Ya, di 0811 400 9250 silakan Ki bergabung. Sahabat budaya, kita masih terima penelpon berikutnya di belakangnya Dika. Oke, ada lagi Kinamina. Ya, tadi merolo di. Iya. Halo, Gade-Gade Tumandar. Ay, apa nak? Si apa nak? Bisa gitu deh Omena. Halo, Gade-Gade Tumandar. Selamat siang. Ini Ri Assalamualaikum. Halo. Iya. Putus Kindomina. Ay, putus sih. Iya, oke. Tidak suaranya Kindo. Maco jaringan nak kapan? Iya, oke. Dicoba lagi Gade-Gade Tumandar ya kita siang hari ini. Jadi yang bahasa Mandar ya, yang tahu-tahu lah. Iya, coba kakek siapa tahu malah di tanah ya. Oke. Halo, Gade-Gade Tumandar. Halo, Gade-Gade Tumandar. Poleina. Boleh kayak KPU Maros. KPU Maros. Salili sama kita. Ay, Salili sana. Masai Hai. Hai. Ini mana namanya tuh pensiunan gaul. Pensiunan gaul. Hai. Pahlawan Tamat tanda jasa. Apa karewata Bunda? Karema Coa. Ay, saya rindu sekali ini sama Karema Coa sayang. Rindu Kidi. Rindu kita sama Kidi. Rindu Loka. Oke. Rindu sama Loka, Anjoro. Sama Loka, bukan rindu sama Tende sama itu. Jangan saya Kindomina mau pade. Rindu sama Loka katanya. Sama pisangnya. Loka Anjoroy. Loka Anjoroy. Nyaman lah. Nyaman lah, walaupun cuma disebut. Oke, Bunda bicara tentang pahlawan yang Bunda idolakan atau Bunda biasa. Oh iya, saya kenal. Iya, pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan pendidikan. Iya, karena guru, pensiunan guru tahu. Guruku pahlawanku. Iya. Pahlawan. Cocok Sultan Hasanuddin. Oh, itu. Oke. Sultan Hasanuddin tahu. Iya. Demina. Iya. Utara Pindanano, Mandar. Apa judulnya, Bunda? Tahu Andalan ya. Andalan. Apa? Eru-erunya gitar. Itu kah? Iya dong. Elo gitar elo dua-dua Elo dua-dua ta. Elo dua ta. Kemauan kita berdua. Pilih lagi yang mananya? Pilih lagi. Eru na gitar. Eru na gitar. Oh, Dentene suka juga eru na gitar. Iya. Ya, cuma. Pak Pujito yang Dentene eru na gitar.
Iya dong. Iyalah. Oke lah Bunda. Ada lagi Bunda, itu aja. Iya Bunda. Semuanya nanti selamat sehat-sehat semuanya. Amin. Iya, makasih Bunda. Negara. Iya, oke. Bunda Mina. Masih mau, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ana. Haji Ani. Haji Ani di KPU. Haji Ani di KPU, salah kiden-den. Haji Ani di KPU Maros. Kangen juga sama kita katanya. Baik, kita terima lagi Kina Mina. Halo, Gade-Gade Tumandar. Gade-Gade Tumandar. Ya. Inna diri Halo. Halo. Gade-gade Tomandar, Polina. Ya halo, jaringan Kina Mina. Diterima lagi telepon tadi 0811 400 9250. Coba ya, lagi. Mudah-mudahan macam. Halo, ya. Gade-Gade Tomandar. Gade-gade Tomandar. Halo, Gade-gade Tomandar. Polina. Bone Rabas. Boleh dari boleh Irsa atau boleh Bone Rabas? Salah satunya. Halo. Anda yang macam jaringan dari ini. Itu nih saya kalau mau kak menelpon. Cari dulu jaringan. Bawa kak jaringan satu keranjang. Supaya tidak putus-putus. Sayangnya Pak Day. Pak Day ya? Beneran Bapak Day. Ya minta malam minta ular di nomor apa nanti? 0811 400 9250. Nah cari catatan nomor. Kentara mau jaran-jaran nih boleh deh. Dan mina hafal mau. Tidak hafal nih nomornya berempat. Terlalu lama di matahari. Oh dia minta itu doang KMS ya, halo Gade-Gade Tomandar. Halo. Iya, Gade-Gade Tomandar. Gade-gade Tomandar. Polina. Di Pindrang. Ini di Pindrang. Wasnun. Di Wahnun. Halo. Halo. Ya. Boleh Wahnun. Wasnun. Wahnun. Ya. Pahlawan. Tomandar. Tomandar tahu deh, Mahnun. Halo. Tomandar ya tahu Orang Bugis. Orang Bugis. Tapi nasuka Gade-Gade Mandar. Alhamdulillah. Iya. Nanti lagunya Fajra Eko. Judulnya? Oh sayangi. Wah sayangi. Oh sayangi. Wah sayangi. Wah sayangi orang yang aku sayang. Oh itu. Siapa yang kita sayang? Kita. Ada Toha. Ada Toha. Rahasia. Iya. Oke. Tapi mau nggak tahu pahlawan yang kita tahu begitu siapa? Atau kita sukai atau Sultan Hasanuddin. Oh Sultan Hasanuddin juga. Oke, baiklah. Terima kasih. Siapa namanya Bu? Kita Wahnun. Wahnun. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kina Mina. Kita dengarkan Elong Mandar satu dulu. Nanti kita terima telepon lagi ya. Kina Mina.
Iya, Anda ini saat di waktu marah saya. Tengang-tengang lopi. Melok dua petosola tapi enggak nama saya kayak gini. Iya. Oke. Iya. Kita terima dulu. Dia penelpon deh. Iya, gade-gade Tomandar. Gade-gade Tomandar. Boleh Ina. Boleh di Polman. Inai di Polman. Di Barat. Inai di Polman. Inai mau di Umi atau Kindomina? Kindomina. Iya, salam mati Kindomina. Umi. Ya, Yawe Maulana ini baru sampai pertama sih. Maulana mana nar ini pertama. Ya, Maulana. Iya, Maulana. Ya, apa? Ada mata karewa dia. Alhamdulillah, ini sola identik nih ya karewa macua. Mak di titi apa ya? Ya karewa maduan deh, lawe pembarang-barang boyal loe. Oh, marah-marah. Oh, panas. Mati coba lo cuaca wo. Apa di Roy Pulau Wali atau di Campalagian? Ya, ini di Kerike. Di apa? Si Karepe rumah sakit umum utama Darai. Ya. Campalagian. Mana tadi? Polewali. Polewali. Oke. Tapi mau kak tahu dulu pahlawan yang kita idolakan lah atau yang kita kenal. Mitul identik nih, nama melo nasang misang pahlawan ini di kaminan di Loi. Pahlawan. Pahlawannya Indonesia. Pangeran Diponegoro atau siapa? Patimura Sultan Hasanuddin Ya. Dia pahlawan dari Ponegoro kah? Iya. Sudah part ini ya mudah-mudahan ini bisa lalu juga ya. Iya di ini ya diingat ya dari generasi muda. Iya Pak Maulana ikutan mikir lagunya di. Iya. Aku sudah cukup lagu nih. Iya. Karena Anda mituan saya tidak bisa artinya salam-salam sama mereka nggak? Nanti Pidi dua lah boleh. Salaman nasang iya. Oh ya nggak lalu lari salaman nasang ya. Iya. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kindok Mina. Maulana. Maafkan. Ngapa kita ente nih? Mau kak pamit. Deh, ada saat di waktu deh. Iya. Wah, enggak nato melo dua lambi Arabia. Iya, sebenarnya. Apa boleh buat? Karena waktu. Dia waktu membatasi. Iya. Dia waktu. Jadi tiap waktu naga di mandar. Iya. Mau pure dan mau acara selanjutnya. Oke. Mudah-mudahan KMS minggu depan Iya, Oke. Mudah-mudahan KMS bisa bergabung deh. Iya. Karena yakin nggak ya udah KMS sibuk aku takati nomornya tapi belum rezekinya masuk hari ini. Tapi ini siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ditunggu-tunggu. Begitu memang kalau masih rezekinya orang. Alhamdulillah. Kita Ditunggu. lagi berjumpa dengan Mas Anang nih. Dari tadi ditunggu-tunggu. Mas Anang nih, Allah. Iya. Senang hari. Iya. Saya sudah bilang tadi internet bukan rezekinya ini KMS. Ternyata tidak pernah berkomunikasi dengan internet sama-sama. Halo. Iya, sudah ada 4 bulan ini. Tidak pernah berkomunikasi dengan internet melalui radio. Oh gitu. Iya. Jadi syukur alhamdulillah. Lebih Kindok Mina. Iya. Tapi ya hampir 1 tahun. Tapi mau komunikasi tahu tetap toh ngarang. Iya, maksudnya untuk artinya walaupun saya tidak berjumpa dengan KMS tetap saya ingat. Itu artinya dente nih. Oh gitu. Tidak memang selamanya sering itu. saya dengar tapi baru kali ini ya bisa langsung berbicara. Tidak selamanya itu kalau kita tidak berkomunikasi itu lupa tidak dente nih. Tapi tetap ingat. Ya, ini saya minta lagunya dulu Lagunya sudah ada Mi. Iya, Eru Nagita atau Sayang nih. Lagu apa? Apa lagu ta? Lagu ta. Pintar nih paling ini bicara campur lagi ya. Halo, nih. Sudah cocok betul Mi jadi orang campur lagi yang ini dente ini. Salam di Lalas Salili. Oh, Salam di Lalas Salili.
tenggelam dalam rindu. Aduh. Rindu kepada siapa, Kak MS? Hah? Rindu kepada siapa? Saya rindu utamanya yang cantik ini dengan Indomie. Dan semua fans RRI Makassar ya, dan juga di Perompak. Ya. Kan dia nuap pembariwari salili. Yang mana? Pembariwari salili itu artinya denteknya membagi-bagi rindu. Oh, begitu. Iya, halo. Iya. Iya, begini. Apa tadi lagunya? Tenggelam apa itu? Apa? Salan dilalatin do. Iya, Salam di dalam salili. Salam ilalang salili. Oke. Salam dalam rindu. Iya. Oke. Ya, makanya salili itu. Kita tidak lama ini rindu. Masa? Oh tidak di saya. Ya, jangan sampai ini cuma saya merindukan seorang. Ya, tidak merindukan kita. Begitu. Harus sebaliknya juga. Ya. Ya. Enggak mau ke saya. Berbalas begitu. Halo. Iya, halo. Enggak apa-apa, enggak dengar kan. Bener amas. Tidak apa-apa, tidak ada dengar orang tidur tahu apa dentek nih. Tidak dengar bener amas. Ada di bener amas itu. Tidak ada dengar di bener amas. Ketiduran nih. Karena saya masuk. Tidak ada lagu nak kayak kalau ada Bonera-Bas, kalau mendengar Bonera-Bas jangan membari-bari salili. Yang bari-bari salili bukan tidak ada lagunya. Oh, membari-bari salili, membagi-bagi rindu ya, katanya. Iya, lagunya membari-bari salili. Iya. Oke. Ada lagunya ya bari-bari salili. Ada. Ketiduran Bonera-Bas. Ada ya. Ay, mapila na mitama apa? KMS. Ketiduran ini gara-gara saya. Anya cek ke micawai dente nih gara-gara umitama. Seandainya Anda umitama merasa rugi tahu. Bangun nih Bonera-Bas, bangun nih. Ayo. Bangun nih Bonera-Bas karena ribut dente nih. Halo. Iya, sudah Mi. Yo, katanya masih mau kayak gimana tahu. Jangan saya masih. Kalau begitu dia ikutan sama Ica pergi merantau. Mencari telur asin. Maaf ya Bonera-Bas, maaf ya. Berikan untuk warga saya. Ya. Bonera-Bas bilang, mampus kak saya ini, mimpi ke dalam kubur. Kasihan Bonera-Bas. Oke, terima kasih ya KMS. Masa pergi merantau gara-gara saya. Tidak pergi merantau gara-gara kita, terus dia cari telur asin supaya itu ini apa namanya? Supaya ada oleh-oleh di bangku. Untuk mas kawin bedeng telur asin. Assalamualaikum, terima kasih Mi. Iya, sudah ini lewat waktu. Rupanya sudah sampai waktunya. Iya, nanti tidak diputar lagu tai itu. Iya. Nanti Kamis depan lagi ya. Iya, ketemu di depan dia. Gimana? KMS. Ya, assalamualaikum. Pun sempat masuk di KMS sudah bikin seru acara. Iya, sudah Mi. Iya. Habis sayanya dijual. Pakai one tiket. Iya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kinamina. Terima kasih KMSD. Untung saja sempat KMS masuk. Kalau tidak ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita minta pamit nih Kidi. Iya. Ya, dari lulare mau jandingin adi salah-salah kata. Ya dapang mau anja sabak kami selembo petosita de. Ya, oke.
Yaurini Kindo Mina. Saya Dentene. Ya, Nero terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pas jam 14 waktu Indonesia Tengah. Saribata malabiriku. Istilah Pak Joget dalam bahasa suku Bugis di Sulawesi Selatan dikenal mengandung 3 makna, yaitu sebagai tarian, pertunjukan, dan sebagai istilah untuk menyebut menari. Tarian ini biasanya khusus dipertontonkan di kalangan istana maupun ningrat. Tari Pak Joget dibagi menjadi 2 jenis, yakni Pak Joget Makunrai dan Pak Joget Angkong. Pak Joget Makunrai ditarikan oleh wanita-wanita cantik, sementara Pak Joget Angkong ditarikan oleh waria. Di lingkungan masyarakat sendiri, Pak Joget Makunrai lah yang banyak dipentaskan. Sebab pada zaman dulu, tarian ini biasanya dilakukan di tengah para penonton, terutama kaum lelaki. Demikian Pas Jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Pas Jam berikutnya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala, aku bahagia di pantai, hidup sejahtera di khatulistiwa. Raja pada cahaya jengga, surya di cakrawala, jatuhlah selalu bersedia. Indah alam indah, Indonesia. Bermandi embun bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jalan cukup menghidupimu. Tiada bayar, tiada topan akanmu. Meski jangan kurang menghampiri dirimu. Seperti dahulu, lihatlah ke muka, keinginanmu terjangkau. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Cerita cinta, kisah gunung Binaya, Anyo ke laut Banda.
Suka weng kas tinggal sing mungkin mau
RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Ya, sahabat Malam Birku di mana saja berada. Kita masih bersama di siang hari ini yang pastinya juga menemani di acara Kelon Takrong Nusantara. Saya Hanti menemani kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa saya terima telepon 0811 400 9250. Sudah ada yang berdering. Assalamualaikum, Kelon Takrong. Waalaikumsalam, Kelon Takrong Nusantara. Ya dengan siapa ini, Dik? Dengan pahlawannya Sofi. Malas deh. Aja malas kuang. Dosa aku tuh. Tidak, Ji. Kenapa sama dosa? Kalau bilang malas, nah orang tidak bersalah. Oh, tidak bersalah ya. Tapi salah. Masa orang dicuekin tidak bersalah. Ada tuh lagu itu. Apa salah dan dosaku kakak sehingga aku dicuekin gitu. Oh, saya kira pecah 1000 jadinya. Enggak mau pecah 1000. Oke, baiklah, jangan dipadeng. Gue ingat kemarin, masih menangis, ketawa. Ya. Kak Ewi kemarin ada yang caya kakak toh, baru ada itu Jojo bilang kenapa itu tadi tidak dikasih pertanyaan lalu udah nyambung gitu. Dia enggak kayak saya. Sampai sekarang aku bawa ketawa kalau aku ingat. Enggak kayak saya. Aku bilang gimana? Ikut itu hari sama kakak antikku dong. Kakak antik ke barat, dia ke ini. Timur kayaknya. Oh itu makanya jangan. Saya juga bilang nyambung dia. Oke. Tapi mau Kak nyambung. Ini pertanyaannya. Apa, Jo? Pertanyaannya sama Ji, pahlawan favorit. Oh, kalau saya pahlawan favoritku itu Raden Ajeng Kartini. Alasannya? Karena dia mengantisipasi itu seorang perempuan, Kak tahu. Seorang perempuan yang sejati. Kalau ada perempuan kayak Raden Ajeng Kartini mantap itu. Iya, Dik. Karena kan sudah di kantor-kantor instansi itu sudah ada Kartini-Kartininya, Kak toh. Banyak ada pemimpin Kartini sekarang, jadi ya itu pantas dibanggakan buat kita semua. Lagu apa semua ini? Kita suka kakak itu, tapi yang ada yang namanya favorit, ada yang paling terfavorit gitu kan? Ya. Salahnya penyiarku semua baik, tapi ada yang kufavorit karena pendengar. Jangan bicara, banyak bicaranya nanti kenapa ini. Kita yang ngomel-ngomel, saya yang ditanya. Ku kasih turmi feedernya, Pak Deng. Jangan, kenapa memang ditanya? Lagu apa? Lagu keelong nih. Lagunya. Keelong nih. Makunre maketelu. Salah. Makunre Makunre zaman now tidak bisa. Tidak bisa masak. Makunre siapa itu? Nah, ketahui dirinya ini. Ku ketawa diriku sendiri, memangnya orang ku ketawain. Diriku sendiri lucu tol. Cocok gitu, Mi. Iya, orang ditanya, Jo harus dijawab, Jo, jangan gitu. Begitu kah? Iya, Jo, jangan asal-asalan, Jo. Kalau kita Angga Pare, Makunrai zaman now. Iya, bisa jika cantik kah? Tidak tahu, lucu sih tapi kayak mengejek. Tidak masukku, bisa masuk di lagu. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa, ini lagu Nusantara ini. Lagu dangdut mana bisa gitu? Lagu dangdut judulnya. Itu apa salah dan dosaku. Itu kah? Itu. Ada. Apa judulnya itu? Kita apa yang nyanyi? Salah beda. Ini toh sekali nak kasih susah, Kak. Tidak aku kasih susah gitu tugasnya kakakku toh. Ini hari pahlawan, jadi harus bersifat pahlawan. Tak apa-apa. Guru apa salah dan dosa? Guru kapang. Lagu dangdut. Iya. Aduh, apa salah dan dosaku tidak ku tahu kini. Dosaku sayang. Apa salah dan dosa? Nyanyi dulu. Bukan itu sakitnya tuh di sini, bukan? Bukan. Apa salah dan dosaku? Liriknya cari kakak.
melasku sayang. Ini deh. Ini deh melasku. Tunggu pada aku buka dulu juga komputerku kakaknya aku carikan sih. Kirim WA ta. Lagu. Saja nih dulu aku. Lamanya Deji. Lama. Tidak. Ai lama. Judulnya itu Mikaka juga. Apa salah dan dosaku judulnya? Apa salah dan dosaku judulnya? Bukannya. Cari Mi. Jangan mesti deh. Dapat tong cari. Iya. Kakak. Apa? Ganti Mi. Dompet kosong. Dompet kosong? Iya, kita malah. Anu sekali, banyak sekali mau nah. Namanya juga adik manja tau begitu memang biar pun dicuekin tapi adiknya tetap manja. Sama kakaknya pendengar, apalagi di hari pahlawan, dites di tenaganya itu pahlawannya RRI. Betul ini aneh sekali. Pahlawan RRI Nusantara 4 Makassar adalah harian dan nih. Sudah Mi, ada juga ketok. Ada juga. Oke. Oke, sekali kakak, selamat bertugas. Aja nada kakakna, melokolau di Makassar tahun baru. Oh? Iya paling kakak, selamat bertugas. Makasih ya. Kita juga. Terus. Iya kita juga. Amin. Ensiklopedia Budaya Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam no. Waalaikumsalam noh buat Indah di Sopeng dan Saribata Malabirku sahabat budaya di mana saja berada. Kita masih bersama di siang hari ini dan pastinya juga kita di acara Kelontak Rong Nusantara. Saya terima telepon berikutnya di belakang Indah di Sopeng. Sudah ada yang bergabung? Kita coba terima. Assalamualaikum Kelontak Rong Nusantara. Halo. Ya. Ya, halo. Halo. Ya. Aduh kenapa tidak suaranya? Halo. Oh, putus. Baik. Dicoba lagi sahabat budaya 0811 409 250. Assalamualaikum Kelontak Rong Nusantara. Ya, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Dengan Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Kelontak Rong Nusantara. Ye. Ye, Risman nanti mungkin stop detik nih. Ye. Oke, Risman, pahlawan yang difavoritkan. Siapa? Bung Tomo. Bung Tomo. Oke. Oke, baik. 45. Oke. Bung Tomo ya. Mau kita dengar lagu apa? Lagu Ambon, Cinta Beda Agama. Oke, nanti saya putarkan. Baiklah. Oke, terima kasih. Ensiklopedia Budaya Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Risman Adi Bugis dan kita dengarkan dua lagu sekaligus berturut-turut. Cinta bukan di kantongmu, cinta bukan di dompetmu. Aku meminta dirimu dengan setulus hati. Kalau tak percaya, belah saja dadaku. Cinta bukan di kantongmu, cinta bukan di dompetmu. Tak peduli kantong kosong dan dompetmu melompong. Cinta dan sayangku hanyalah untukmu. Kantong kosong, dompet kosong, aku tak peduli.
Ku tak jual cinta, ku tak jual sayang. Satu yang ku pinta, janganlah cintamu seperti dompet kosong. Karena cinta dan sayang bukanlah jual beli. Cinta bukan di kantongmu, cinta bukan di dompetmu. Tak peduli kantong kosong dan dompetmu melompong. Cinta dan sayangku hanyalah untukmu. Kantong kosong, dompet kosong, aku tak peduli. Ku tak jual cinta, ku tak jual sayang. Cinta yang sejati bukanlah karena dompet yang penuh uang. Ku tak jual cinta, ku tak jual sayang. Satu yang ku pinta, janganlah cintamu seperti dompet kosong. Karena cinta dan sayang bukanlah jual beli. Cinta bukan di kantongmu, cinta bukan di dompetmu. Tak peduli kantong kosong dan dompetmu melompong. Cinta dan sayangku hanyalah untukmu. Kantong kosong, dompet kosong, aku tak peduli. Sekarang dan selamanya beta yakin cuma Ale yang terbaik, paling terbaik. Cinta di tengah jalan, semungkin beta akhiri hubungan ini. Nona jantung hati, biar orang tahu kita berbeda sayang, tapi beta tetap cinta walau beda agama. Terserah sama mau bilang apa di belakang, beta sing peduli, beta tetap cinta. Kenapa beta sih nugrah
Tapi beta tetap cinta walau beda agama. Terserah dosamu, mau bilang apa di belakang. Beta sempat jeli, beta tetap cinta. Menapar beta senegran dari dan kuasa. Percaya beda keyakinan, tapi setakdir berbeda. Jawaban nona tersaji, masa hidup semati. Kata pun cinta, satukan perbedaan. Kata pun cinta, satukan perbedaan. Lampu kuning. Lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Aman. Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol. Nggak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati. Tapi tadi kan ayah gaspol. Anak adalah peniru yang ulung. Mendengar suara anak-anak yang riang semangat menyebut asma Allah mengantarkan ingatan masa lalu. Dulu, ketika telah memasuki usia sekolah dasar, setiap anak-anak yang beragama Islam diwajibkan untuk mengaji. Saat itu, guru mengaji sangat langka. Biasanya dalam satu kampung, hanya ada 1 atau 2 guru mengaji. Guru mengaji pun tampak sangat berwibawa, sangat dihormati layaknya seorang ulama besar sekelas Habib. Ketika memulai mengaji, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi tersendiri. Tradisi ini dituangkan dalam sebuah kegiatan ritual kecil-kecilan yang dianggap sakral pada saat anak-anak akan memulai membuka Al-Quran. Prosesi ini biasa disebut seperti apa mula Al-Quran, apa mula baca, atau biasa disebut membuka Al-Quran. Sesuai adat, orang tua menyiapkan kelapa parut agak muda dicampur dengan gula merah. Guru mengaji akan menyuapi setiap santrinya dan dibacakan doa-doa. Tidak hanya itu, di daerah Tanah Luwu, orang tua juga menyediakan gula merah, kelapa muda, santan, pisau, jarum, dan benang. Gula merah dan santan dibuat menyatu, lalu diberikan untuk diminum. Setelah diminum, sang guru kembali memberikan doa-doa dengan membacakan sebuah ayat yang ditiupkan di kepala, tepatnya di ubun-ubun, agar anak kelak dapat mengilhami dan mempelajari dengan baik bacaan Al-Quran. Ketika saya mau dibawa ke guru mengaji itu, orang tua saya itu mempersiapkan berupa sarung saya, berupa baju saya, berupa songkok saya, itu dibelikan serba baru. Dibelikan Al-Quran. Kan seperti itu, dengan catatan Al-Qurannya tidak boleh nawar. Dan sampai sekarang saya ajarkan sama anakku, tidak boleh ditawar. Kalau beli Al-Quran jangan tawar. Belikan itu. Kemudian dibawa ke guru. Nah, rupanya orang tua saya ini sebelum saya dibawa ke guru, sudah guru, mama saya, bapak saya sudah komunikasi dengan guru. Apa-apa yang guru siapkan di situ, itu tadi ada bente, ada kelapa, ada gula, ada makanan-makanan yang bagus. Kita dibawalah ke sana. Pada saat kita memulai dikasih mengajar mengaji, itu sebentar sesudah baca-baca doa itu guru, kita dikasih makan. Pemberian gula merah dicampur santan atau kelapa muda agar hati anak-anak bisa senang dan lancar dalam menghafal Al-Quran. Sementara jarum bermakna sebagai ketajaman hati dalam belajar, dan benang dapat diartikan bahwa kelak akan diikuti oleh orang-orang. Ketika prosesi pembukaan Al-Quran dimulai, sang guru memandu anak dengan
dengan bacaan yang dimulai dengan surah Al-Fatihah hingga surah-surah pendek. Guru yang memandu menggunakan pisau tajam atau biasanya menggunakan keris, baik pusaka maupun bukan pusaka. Sementara sang anak mengikuti petunjuk dan bacaan dari guru mengaji dengan menggunakan jarum disertai benang. Ketika prosesi pembacaan Al-Quran berakhir, anak diarahkan untuk menusuk Al-Quran dengan jarum sebagai simbol ke dalam hati dalam mempelajari dan menghayati Al-Quran. Setelah prosesi ini berakhir, sang anak kembali diberi doa dengan diberi minum dari air kelapa. Air kelapa dianggap simbol membersihkan dan rasa manisnya memberikan kegembiraan pada hati sang anak. Pada saat kita mulai mengaji, tiba pada saat tertentu, saya masih ingat itu ketika sampai ada bacaan itu lihat ta'atarapan minallah, itu anak-anak dia apa itu dicerak dibaca ya. Dicerak ya. Bikin lagi orang tua itu di rumahnya guru, apa makanan-makanan yang lesak-lesak walaupun sangat sederhana di ukuran sekarang, tapi di zaman saya mengaji itu sangat-sangat bagus. Nah, kita makan lagi itu memotivasi. Nah, kemudian setelah sampai mengaji kita itu sampai di pertengahan Al-Qur'an, ada bacaan di situ. Ya, waliyatalattaf wala yusiranna bikum ahada. Ketika tiba di situ akan lipat tambah baca ya. Lipat tambah baca, bikin lagi orang tua itu di rumah guru ya semacam ini. Ya, dan kita dengan rame-rame seluruh yang mengaji itu makan bersama di situ. Tradisi Mapa Mula Baca sudah diajarkan oleh orang tua sejak dulu dan dilakukan umumnya pada bulan Ramadan dengan harapan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bulan Ramadan awal Al-Quran diturunkan. Setelah anak dianggap lancar membaca Al-Quran, maka dilaksanakan Mapanrek Teme atau Hatam Al-Quran. Biasanya dilakukan sesaat sebelum anak menikah atau ada juga yang melakukan sesaat sebelum dilakukan hitanan. Jadi pelaksanaan tradisi Mapanrek Teme itu dimulai dari menyiapkan berbagai perlengkapan dan hal-hal yang dibutuhkan ini supaya jalannya tradisi Mapanrek Teme ini. Jadi prosesi Mapanrek Teme di situ itu memerlukan berbagai persiapan. Jadi ada kue-kue, kemudian ada hidangan, ada songkolo, dan beberapa ekor ayam. Yang paling penting ini adalah Al-Quran yang nantinya dibungkus dengan kain putih. Kemudian ada amplop yang disiapkan untuk guru mengaji. Jadi amplop ini isinya seikhlasnya atau cening hati. Dan tentu saja Al-Quran yang digunakan untuk membaca anak-anak untuk nanti dibaca pada saat acara Mapanrek Teme. Kemudian nanti ini anak-anak kemudian disopoh atau dipapah menuju rumah guru mengaji dengan cara mengelilingi kampung oleh keluarga-keluarga terdekat. Jadi memang itu dulu zaman dahulu kita disopoh atau dipapah berkeliling kampung. Nah, kemudian setelah itu ada proses makbarasanji yang dilanjutkan dengan proses inti yaitu membaca Al-Quran dan menamatkan Al-Quran itu sendiri. Jadi ada proses makbarasanji di situ yaitu salah satu tradisi masyarakat Bugis yaitu membacakan kitab barsanji. Nah, setiap selesai membaca surah, selain membaca kalimat tahlil dan tahmid yaitu la ilaha illallah wa illa ilham, yaitu seorang murid yang mengaji akan dipercikan sedikit beras kepada dirinya dan itu mengandung nilai doa atau senur-senuran bagi orang Bugis. Jadi tahap proses ini dikenal dengan istilah Mapasidupa. Jadi wujud eksistensi dari tradisi ini yaitu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam proses Mapanrek Teme, yaitu ada unsur atau nilai etos kerja, kemudian ada kasih sayang, sabar, bersyukur, dan yang paling penting adalah rasa syukur telah bisa mengaji dan menghatamkan Al-Quran. Mapanrek Teme merupakan rangkaian puncak dari salah satu cara hidup orang Muslim di Sulawesi Selatan yang tidak hanya menjadi perayaan bagi yang tamat mengaji. Jika seseorang belum melaksanakan tradisi Mapanrek Teme, maka dianggap masih menjadi tanggungan guru mengaji. Olehnya itu, saat dilakukan Mapanrek Teme, guru mengaji yang akan menamatkan anak tersebut. Ketika guru mengaji telah wafat, maka digantikan oleh ahli waris dari guru mengaji tersebut. Tradisi mengaji yang dilakukan di Sulawesi Selatan yang diawali dengan awal mula membaca Al-Quran hingga akhir merupakan sebuah rangkaian perjalanan religius yang memiliki makna mendalam dan menjadi bukti betapa Al-Quran begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas,
mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Seribu tahun ku berjanji, 1000 tahun ku menanti, asalkan engkau setia. Aku tak melanggar janji, aku pergi takkan lama, hanya 1 hari saja. 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja, kita kan berjumpa pula. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, hanya 1 hari saja. 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja, kita kan berjumpa pula. Aku pergi takkan lama, hanya 1 hari saja. 1000 tahun tak lama, hanya sekejap saja, kita kan berjumpa pula. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir. Ya, Saripata Malabiriku, sahabat budaya di mana saja berada, lagu dari Henry Rontisulu dengan Tinggi Gunung 1000 Janji sudah kita dengarkan. Ini lagu lama begitu jadi memang Kak terima telepon tak kembali 0811 400 9250. Assalamualaikum. Oh, putus Ki.
Dicoba lagi di 0811 400 9250. Kalau kita yang mau bergabung boleh langsung di WhatsApp juga boleh ya. Assalamualaikum Kelon Tarong Nusantara. Ya halo. Iya. Dengan siapa Ki? Dari Mulyati. Oh Ibu Mulyati, apa kabar tak Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Ibu ini kan bicara tentang pahlawan. Pahlawan favorit itu siapa? Sultan Hasanuddin. Wah, orang Sulawesi. Pasti Sultan Hasanuddin dong. Iya dong. Iya dong. Iya. Mau dengan lagu apa Ibu? Lagunya Rahmawati. Judulnya? Rahmawati dari Manado. Oh, judulnya itu. Istri ngambok tuh. Ih, nggak tahu nah. Rahma namanya. Itu Comi Rahmawati. Judul lagu Rahmawati Awak, lagu Manado. Iya. Oke, nanti saya putarkan Ki Bu. Oke. Iya, makasih Ibu. Sehat Ki selalu. Sehat Ki juga. Iya. Perempat Suara Budaya Nusantara. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, tahun depan Bi itu kayaknya. Baik, 0811 400 9250. Saya terima lagi telepon tak sahabat budaya yang mau bergabung di siang hari ini. Jadi kebetulan siang ini ada itu mahasiswa datang ke studioku. Iya, ada berapa orang tahu? Ih, banyak Ki. Tidak bisa kuhitung satu-satu dengan jariku. Habis Ki jariku, maksudnya jari tanganku. Habis Ki? Oh iya, habis Ki jari tanganku maksudnya. Bukan jari kaki dan tangan, tidak jari tangan Ci. Ya, saya terima lagi teleponnya. Assalamualaikum, Kelon Tarong Nusantara. Halo. Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nusantara. Iya, dengan siapa Ki? Iya, dengan Shirley Margaret. Iya, oke. Mbak Shirley, pahlawan favorit tak itu siapa? Itu Ahmad Yani. Ahmad Yani. Oke, baiklah. Mau Ki dengar lagu apa? Dengerin lagu dangdut. Lagu dangdut sudah ada Mi tadi, yang lain Ki. Oh, lagu pop aja. Nggak bisa, sudah Mi juga tadi. Lagu nostalgia? Nggak bisa juga. Oh, lagunya kalau nggak bisa itu karena belum lepas jam ya. Kalau nggak belum itu lagunya Nyong Papua. Oh, Nyong Papua? Iya. Oke deh, baik. Terima kasih Mbak Shirley. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Shirley di mana? Baik, sahabat budaya, kita dengarkan dulu dua lagu sekaligus bertorot-torot. Rasa takuti kita beda dah waktu dia pangana ngana batengu kita pemuka bikin kita jatuh cinta. Shake your body, move your body, make it right, make it good. Shake your body, move your body, make it right, make it good. Kita bakase tangan pangana minta mau kenalan rasa malayang kita bebadang berkenalan dengan
usah takuti kita beda dah waktu lihat pangana. Ngana batengo kita bemuka bikin tak jatuh cinta. Shake your body, move your body, make it right, make it good. Shake your body, move your body, make it right, make it good. Kita bakasi tangan pangana, minta mau kenalan. Rasa malayang kita bebadang berkenalan dengan go to party with your body, make it right, make it cool. Go to party with your body, make it right, make it cool. Come on. Oh, Rahmawati, laki-laki mana yang hendak kau goda liang anak pemuka. Say yo, hey yo, say hey, okay, come on. Oh, Rahmawati, dari ujung rambut sampai di ujung kaki kita suka bangana. Sampai tapu-tapu tapi biji mata liang anak pebalenggang patah-patah. Banapas kita riki jadi tak hosa-hosa. Kalau korang dua sama-sama jatuh cinta, sudah je masih mau tunggu lama-lama. Mari jo rame-rame pergi di KUA. Sampai tapu-tapu tapi biji mata liang anak pebalenggang patah-patah. Banapas kita riki jadi tak hosa-hosa. Kalau korang dua sama-sama jatuh cinta, sudah je masih mau tunggu lama-lama. Mari jo rame-rame pergi di KUA. Check some on the street, beatbox on the street, right here, right now. Check some on the street, hit back on the street, beatbox on the street, right here, right now. Check some on the street, beat back on the street, beatbox on the street, right here, right now. Check some on the street, beat back on the street, beatbox on the street, right here, right now. Beta sing sangka, beta pun cinta sampai ke Papua. Bandara Sentani, saksi ale bicara cinta per beta. Sajo beta rasa, ale pun kata sayang cuma per beta. Hati balisa, berbunga-bunga sampai ke dalam dada. Aduh sayang, sepung cara beta malayan. Babanting kiri kanan bikin rindu sing bisa tahan. Sio sayang, jangan bikin rindu jadi kenangan. Jangan dengar dorang bilang ale masih beta pun sayang. Hitam kulit rambut keriting, bikin hati sing bisa kelain. Ale nyonda pebuah, bikin bet pun cinta tak gila-gila. Beta sing sangka, beta pun cinta sampai ke Papua. Bandara Sentani, saksi ale bicara cinta per beta. Sajo beta rasa, ale pun kata sayang cuma per beta. Hati balisa, berbunga-bunga sampai ke dalam dada. Aduh sayang, sepung cara beta malayang. Babanting kiri kanan bikin rindu sing bisa tahan. Sio sayang, jangan bikin rindu jadi kenangan. Jangan dengar dorang bilang ale masih beta
4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Ya, Saribata malam berikut sahabat budaya di mana saja berada, saya terima telepon berikutnya. Assalamualaikum, calon tak rong Nusantara. Halo, selamat sore. Ya, dengan siapa Ki? Putri Manado. Putri Manado, oke. Putri Manado, pahlawan yang favoritnya siapa? Bati ya. Iya, no. Bati. Ya saya. Pahlawan favoritnya. Lagunya Nanu Kambe Kakak, lagu Manado. Judulnya? Ambon Pula Jo. Ah? Ambon, lagu Ambon, Ambon pulang. Ambon panggil pulang. Iya, itu Jo Kambe Kakak. Oke, terima kasih ya. Saya membaca pas jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, kita ikuti pas jam. Info pas jam. Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah. Saribata malap berikuh, tarian adat Pakur Sumanga adalah tarian khas Sopeng. Sumanga itu sukma. Jadi Pakur Sumanga adalah memanggil sukma. Tarian ini dapat menceritakan tentang kehidupan agar damai kehidupannya, tenang, banyak rezekinya dan juga diberkahi oleh Allah. Pasalnya tidak ada jaminan berlimpah rezeki, akan tetapi tidak diberkahi oleh Allah. Tarian adat Pakuru Sumanga ini umumnya dipentaskan sebagai tarian adat untuk dapat menyambut tamu yang menggambarkan salam sejahtera bagi tamu yang datang dan juga tuan rumah serta mohon doa restu. Lambang persahabatan dan juga keakraban, Pakuru Sumanga mempunyai simbol tentang kehidupan, yaitu sebuah kedamaian, rezeki yang banyak dan juga berkah dari Tuhan. Simbol ini dapat dilihat dari sebuah perlengkapan tarinya. Demikian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di pas jam berikutnya.
RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Apabila pelan mata keranjang, kapal baston, lapas tali, lapas cinta. Apabila pelaut pambatunangan, jangan percaya mulu rica. Sebalaya sampai ke ujung dunia, banyak doi baroyal habis percuma. Dorang bilang pelaut obral cinta, dompet kosong baru ingat rumah. Mana jangan apa sumpah, mana jangan apa cinta. So semua kita punya ngana seminta. Kita balik ngana solai, kita balik ngana sokawe. Cikar kanan faya con Dios cari lain. Sumpah, mana jangan apa cinta. So semua kita punya ngana seminta. Kita balik ngana solai, kita balik ngana sokawe. Cikar kanan faya con Dios cari lain. Cikar kanan faya con Dios cari lain. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu. Mama gendong beta sambil mama bakar satu. Mama menyanyi buju-buju, lah sampai besar begini. Beta lupa mama Sio mama beta rindu mau pulang. Sio mama, mama Sulia uruslah mangi. Beta malu malas mama, mama pun capek. Sio dulu
beta umamai. Tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu. Cuma mama gendong beta sambil mama makan sagu, mama menyanyi buju-buju, buju-buju lah sampai besar begini. Beta selupa mama Sio mama, beta rindu mau pulang nih. Sio mama, mama Sulia kurus lawange. Beta belum balas mama, mama pun capek, Sio dulu. Sio tete manis, jaga beta umamai. Mama, Sio mama, yo beta rindu mau pulang Sio mama, Sio mama, mama Sulia kurus lawange. Beta belum balas mama, mama pun capek, Sio dulu, Sio tete manis, jaga beta umamai, jaga beta umamai. Sio tete manis, jaga beta umamai. Mama manis, mama Sio mama. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Mungkin penyesalan kita
Ya, sahabat Malabirku di mana saja berada, kita masih bersama di siang hari ini dan masih di Nusantara Siang. Saya terima telepon di 0811 409 250 kembali, dan saya mau hadirkan lagu Ambon Panggil Pulang ya. Oke, nanti ya saya putarkan lagunya ya. Kita terima dulu telepon. Assalamualaikum, Kelontara Nusantara. Ya, halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam nanti. Ya, Ibu, hujan ya? Hujan keras di sini. Itu Mi. Oke, Ibu Haji Anna di. Iya. Haji Anna, pahlawan favorit. Kenapa? Pahlawan favorita. Oh, Emi Sailan. Oh, Emi Sailan. Oke. Mau dengar lagu apa? Lagu Manado. Manado, judulnya Datang ambil Pak kita. Konya Mamahi. Konya Maria. Datang ambil Pak kita. Datang ambil Pak kita. Oke. Coba ya. Datang ambil Pak kita. Oke, ada. Nanti saya putarkan ya, Bu ya. Ada nanti. Iya, ada. Ada di lagunya. Datang ambil Pak kita ada. Angel Karamoy, itu ya? Iya. Oke, saya putarkan ya. Oke, Ibu Haji, makasih. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Datang ambil Pak kita. Oh, Koni Maria Mamahit ada versinya. Oke, baiklah, kita dengarkan dua lagu ya. Karena ada balik pulang ini lagu Ambon, saya harus hadirkan dulu. Tanda hujan turun sing suara
manamu singgah, mar masih ada rasa malu karena kita nyandak basket nanado ikut pulang. Kita tahu manamu singgah, datang permintaan maaf karena memang kita lagi sayang. Kita maafkan anak sayang. Tapi sekarang mau bilang apa? Lalai sama pipi hujan. Cuma satu yang kita minta, datang ambil kita. Cuma satu yang kita minta, datang ambil kita. Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya 2 musim aja ya? Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi 2 secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki 2 musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya 2 musim saja. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Ya, sahabat teman beriku di mana saja berada. Kita masih bersama di siang hari ini yang pastinya juga di acara Kelontak Raung Nusantara. Saya terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Kelontak Raung Nusantara. Halo. Ya. Assalamualaikum. Kelontak Raung Nusantara. Iya, dengan siapa Ki? Iya, dari Ibu. Ibu siapa? Ibu Karisma. Masa? Saya tuh sebenarnya mau ke ini. Apa? Mau ke tebak-tebakan tapi jangan deh. Nanti robek ki daun pisang tak lagi kasihan. Jangan kalau ini derasnya hujan. Jadi robek semuanya. Masih mau Ki? Jangan gitu dong. Masakan nanti. Terbang nanti kau. Simpan baik-baik nah. Nggak mau Kak? Jangan gitu dong. Mau jahit itu supaya tambah awet sih. Masa? Jadi mau dijahit terus membekas. Harus. Baru kalau daun pisang itu dijahit, saya pikir dulu, kayaknya ndak nyambung deh kalau daun pisang dijahit. Kalau ndak bisa dijahit, dilem saja. Ndak bisa juga dilem, kalau masih muda daunnya. Kalau sudah justru mudanya itu harus dilem supaya merapat. Tidak, masalahnya ini daunnya sudah kering. Lagi kering apa kan lo? Maksudnya saya pikir-pikir dulu, kalau daun kering sih masih bisa jika kayaknya dilem. Tapi kalau daun pisang terus masih muda, saya pikir-pikir dulu kayaknya tidak bisa dilem. Bagus di melengket itu lem. Tapi itu pakai lem apa, Dik?
Pokoknya ada juga khusus lemnya itu. Oh, ada khusus lem apa kira-kira? Iya. Masih ada ingat kok. Oh, jadi itu begitu. Oh, kalau saya tahu itu lemnya lem yang untuk kertas saja. Kalau lem yang lain saya tidak tahu, Bella. Taruh komisi dengan astaga. Tandanya tuh daunnya sudah kering. Kering-kering banget. Tapi kalau kena hujan basah ya? Iya. Karena kalau daun kering tuh kena hujan, basah sekali. Dan dia tidak bisa melindungi saya begitu. Kalau tak bisa, Kang. Tidak. Tidak bisa, Ki. Ada lagi. Nggak bisa. Saya punya. Oh, kita yang punya. Kalau gitu saya numpang mau padeng deh. Numpang Mike. Tapi harus di belakang sekali nah. Tidak mau, Jadi Kak. kita di tengah. Mau nggak saya di tengah? Jangan, tidak boleh. Ada 2 musim toh, musim hujan dengan musim kemarau. Ya. Nah, kalau 2 musim itu di tengah-tengah, artinya dia tidak hujan, tidak panas. Berarti di tengah-tengah. Tidak boleh. Yang punya harus di tengah. Ai, malas Kak saya kalau begitu. Ya mikir padeng deh, kurobe-robe saya. Itu dong. Datangin nanti yang punya. Oh, begitu. Ai kusiri. Tidak ada guna-gunanya. Kering ini daun baru datang, Ki. Nanti datang di hari Sabtu. Nggak ada di kemarin. Gaya aja. Karena dia tahu itu dente nih yang siaran tuh, jadi jangan datang deh, nah baca ke dente nih, Bella. Dibaca lawan. Oke. Iya. Awe, la ilaha illallah. Siapa Mi? Pahlawan favorit. Pasti nih ayam jantan dari timur. Oh, Sultan Hasanuddin. Iya, orangnya kan gagah dan pemberani. Jangan Mi robek mi daunnya. Lagu apa? Lagu. Lagunya Jaga Hati. Kan jaga daun pisang kan? Jaga hati. Adakah? Ada. Ih. Masa? Bukan jaga daun pisang. Jaga hati. Awe. Lagu Ambon Ricky Saman. Iya dong. Oke, Pak. Mudah-mudahan ada dengar gini. Iya. Nah, klakson Miki itu langganan tay cepat Miki. Sudah. Sampai mengambil. Jangan Ki langsung tabrak itu lagi kaca. Karena terpesona dengan seseorang. Tabrak kaca, goyang, hampir kerontok studioku, Masya Allah. Matanya lagi ada orang ketawa nggak berhenti. Ada orang begitu kah? Entong ini daun pisang kering. Nah ketawa, astaga. Sudah nih, sudah ini. Lagi dengan kanan sudah ini. Sudah ini. Dengan kanan ketawa. Waalaikumsalam. Kata bukan saya nama. Iya kita. Sudah ya. Assalamualaikum. Oke, Mbak Jiwi. Terbetul berikut di belakangnya Ibu Andika Risma. Saya terima telepon. WA boleh ya? Boleh dong. Saya bacakan WA-nya di. Silakan 0811 400 9250. Saya nantikan telepon tak kembali, sahabat budaya. Oke, di belakangnya Ibu Andika Risma ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Kelontarong Nusantara. Ya halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ki? Iya. Dika di Malangke. Hah? Dika di Malangke. Dika di Malangke. Oke lah, Dika. Pahlawan favorit. Rading Ading. Oh, Rading Ading. Oke deh, mau dengar lagu apa Ki? Lagunya lagu Ambon. Boleh? Beta India. Beta India? Ya. Adakah? Salma Cynthia. Siapa? Salma Cynthia. Salma Cynthia. Coba ya. Salma Cynthia. Tadi Indi. Salma Cynthia. Judulnya apa tadi? Halo?
Dika? Salma Cynthia. Beta Dendia. Beta dan dia. Ya. Oke, nanti saya carikan ya Beta dan dia ya. Ya, Salma Cynthia. Salma Cynthia. Ih cocok Mi, nanti saya carikan. Ya. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan dulu 2 lagu sekaligus berturut-turut.
dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Ya sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di siang hari ini dan saya terima telepon kembali 0811 400 Assalamualaikum, Kalong Tarong Nusantara. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ibu Sudarsi ya. Dihafal dong. Ditebak. Ya dong, masa tidak? Iya, sudah langganan di. Mbak, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik, Sehat. alhamdulillah. Walafiat. Alhamdulillah. Oke. Tetap semangat. Walaupun hujan. Walaupun hujan, tetap semangat. Pendengar perempat, ensiklopedi budaya Keindonesiaan. Nanti. Kita juga sehat ya, Iya sehat, alhamdulillah. Iya. Iya. Ibu, pahlawan favoritnya Ibu? Pahlawan Indonesia. Iya. Kan Hari Pahlawan hari ini. Oh iya. Cut Nyadin sama Patimura. Wih, banyak. Satu Ji. Pahlawan wanita mode Cut Nyadin. Oke deh. Mau dengar lagu apa Ibu? Aduh mau karena mau terakhir, Iya. bukan terakhir mau. Ide bunga terakhir. Iya kan lagu gitu. Saya kira. Semangatku tidak pernah berakhir. Tata cacak. Hai. Sama Ibu Andi Karisma kita di. Iya, kalau tidak ada semangat, tidak ada gairah. Hai. Tidak ada gairah berarti tidak ada rencana dan tujuan atau cita-cita. Wih. Oke lah. Makasih Ya, Ibu. kalau begitu, saya Iya, balik dulu iya ya. Bu, makasih ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sudarsia, terima kasih dan penelpon terakhir kita di siang hari ini di acara Kalong Tarong Nusantara. Bunga ini mungkin bunga yang terakhir
Geng satu-satu otak, ternyata selama ini kau itu terada otak. Model begini harus banyak pukul di kepala agar bisa tahu mana benar juga mana salah. 1000-2000 saya yang bantu tiap hari. Kau terlalu heboh sampai balik mau bicara Ari. Kelakuan kampung yang banyak kau tampung. Jangan lagi panggil bestie dan saya pukul di jantung. Cerita dong di saya terpuas, cerita sadi orang lagi. Cerita omong kosong yang kau buat, kau bukan lagi sapu besti. Habis ini, kau mau bicara siapa lagi? Habis itu, kau mau cerita siapa lagi? Sudah, sepuaskah belum? Kau cerita dong di saya, habis itu cerita sadi dorang. Setelah ini, jangan panggil sabesti lagi. Kalau kau tak mau dapat balungku. Cerita dong di saya terpuas, cerita sadi dorang lagi. Cerita omong kosong yang kau buat, kau bukan lagi sapu besti. Habis ini, kau mau bicara siapa lagi? Habis itu, kau mau cerita siapa lagi? Info Pas Jam. Info Pas Jam. Pas jam 16 waktu Indonesia Tengah. Sari Batam Malak Biriku, penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik meminta semua pihak menjaga kebersihan dari sampah plastik di pantai Labuang, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik menyatakan kekagumannya setelah mengunjungi dan menyaksikan pesona wisata pantai Labuang, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman kemarin. Gubernur mengunjungi wisata pantai tersebut bersama pemerintah Kabupaten Polman dan komunitas Laut Biru yang melaksanakan kegiatan dengan tema menyelam bersama, bersihkan laut di pantai Labuang, Desa Laliko. Gubernur Sulbar meminta agar pengelolaan wisata Pantai Laliko yang akan menjadi primadona wisata pantai di Sulbar terus dijaga kebersihannya agar terbebas dari sampah plastik. Menurut Gubernur, jika ingin membersihkan pantai maka stop penggunaan plastik agar tidak menjadi sampah. Gubernur meminta agar dibuatkan peraturan Desa Laliko yang tujuannya larangan menggunakan plastik untuk minum bagi para pengunjung, tetapi menggunakan wadah lain karena akan mengotori wisata pantai. Gubernur juga meminta agar ke depan Pantai Labuang dapat menjadi pusat kegiatan sejumlah event pemerintah agar pantai tersebut semakin ramai dikunjungi masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polman, Parial Patajangi, berharap dukungan dari seluruh pihak termasuk pemerintah provinsi agar pantai tersebut dapat dikembangkan menjadi kawasan pariwisata, bukan hanya pada level lokal tetapi nasional. Dikatakan pemerintah Polman telah menjadikan lokasi Pantai Laliko sebagai destinasi kalender event pariwisata daerah itu karena memiliki keanekaragaman ekosistem lautnya sehingga masyarakat dan penggiat lingkungan terus dilibatkan menjaga dan mencintai laut agar tetap bersih. Demikian Pas Jam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Pas Jam berikutnya. Tanah airku Indonesia, Negeri elok amat ku cinta. tanah tumpah darahku yang mulia, Yang ku puja sepanjang masa. tanah airku aman dan makmur, Pulau kelapa yang aman subur,
sejak dulu kala. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Tania sena kalenta, tak kasuk mangri pak mai. Tuli kateji, ripak maiku. Selalu ku mengentalai, mata yang kena cinta. Asile porang, asile porang, kinampa jame. Tania sena kalenta, tuli kateji, ya tuli ripak maiku. Mengentalai, selalu ku mengentalai, karena cinta kinampa ruaki jame, kirua jame. Suku baji kuat sena, kuat senton di galeku. Ngigana kuki, mingkate aja, mingkate anak sayang, ngigana tuman nyambean. Kadek nuat senyawaku, kadek nuat sengeroku, panra atingku. Laku cini nu, ya laku cini nu, rimbangan tau marae. Mai kipai ki masih nak galakana, nagi si janji ruwa kiki ruwa jambe. Mai kipai ki masih nak galakana, nagi si janji ruwa kiki ruwa jambe, kirua jambe. Tania sena kalenta, tak kasuk mangri pak mai.
janji rua kiki rua jambe mai ki paeng ki masih nak galak kana nak kisi janji rua kiki rua jambe ki rua jambe. Masih di Nusantara Sore, sahabat Malam Bergu di mana saja berada, kita masih dengan informasi yang akan saya hadirkan di sore hari ini. Sesaat lagi kita dengarkan dulu Petibaan Rapang Uai Mata.
Budaya Kentongan. Tahukah Anda, tinggal di area yang rindang dan banyak pepohonan baik untuk kesehatan mental. Mendekatkan diri dengan alam juga bisa meningkatkan kemampuan kognitif dan mengurangi stres yang kita rasakan. Dalam sebuah studi baru yang diterbitkan di jurnal Nature, para peneliti menemukan bahwa pohon memiliki manfaat untuk kesehatan mental. Semakin banyak pohon berbaris di sebuah lingkungan, maka semakin sedikit obat antidepresan yang dikonsumsi penghuninya. Hal ini pernah diteliti di Jerman. Para peneliti mengamati data dari hampir 10.000 residen di satu kota Jerman untuk mendapatkan jumlah resep antidepresan dan membandingkannya dengan jumlah dan spesies pohon di jalan di sekitar kota. Menariknya, mereka yang memiliki pohon dalam radius 100 meter dari rumah cenderung lebih kecil mendapatkan resep antidepresan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Nusantara Sore masih bersama Anda. Gelisah merindukan pelukmu. Salahku meninggalkanmu, oh kasihku. Maafkan salahku dulu, aku sayang kepadamu. Andaikan ku curi lagi hatimu, percayalah hanya padamu. Cintaku, kamulah harta yang paling indah. Ku sayang dan selalu ku jaga, kekasih. Selalu membayangkan wajahmu, terbawa di setiap waktu dan mimpiku. Maafkan salahku dulu, aku sayang kepadamu. Andaikan ku curi lagi hatimu, percayalah hanya padamu. Cintaku, kamulah harta yang paling indah. Ku sayang dan selalu ku jaga, kekasih. Belalah dadaku, lihat betapa besarnya cinta ini. Andaikan ku curi lagi hatimu, percayalah hanya padamu. Cintaku, kamulah harta yang paling indah. Ku sayang dan selalu ku jaga, kekasih. Andaikan ku curi lagi hatimu, percayalah hanya padamu. Cintaku, kamulah harta yang paling indah. Ku sayang dan selalu ku jaga, kekasih. Memang visi pembangunan kita adalah ini, ingin menjadikan Ipangkep sebagai sebuah, di sini ada desa modern yang
produktif dan berkarakter, daerah yang mandiri, maju dan mandiri. Tidak pernah pituku dengar, padahal di Pangkep dia tinggal, di Pangkep dia sekolah, tapi tidak pernah kuliah. Terus terang yang bisa itu ya sanggar seni itu masih banyak teman-teman itu yang punya kemampuan di situ, termasuk adat-adat tari-tarian apa segala macam. Yang pamiki itu yang sekarang hampir punah. Kampung Tonasa, Desa Manaku, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, adalah salah satu daerah yang memiliki alat musik tradisional yang akan punah, di mana alat musik tersebut sudah berumur ratusan tahun dan hanya dimiliki oleh keturunan dari Kerajaan Bone. Menurut cerita dulu orang-orang tua bahwa kalau ada bonenya Pak, itu pakai lain-lain. Kan inilah makan dua asal usul. Ada dari Goa, ada dari Bone. Di kampung ini berkumpul Tonasa. Banyak di situ pekuburan orang Bone, orang luar Pak. Adanya itu lain-lain. Orang Bone yang bawa. Mengapa terbuat dari bambu? Itu kan katanya orang leluhur itu katanya hidup di bambu Pak. Menurut orang dulu bahwa kita ini dari Pasifik apa namanya? Itu nenek buyut kita itu terhanyut dari sana itu di dalam bambu itu muka. Akhirnya semua itu dipakai dari bambu karena itu keselamatan. Itu kan di dalam berapa jauh itu mil itu dilarikan itu dia membawa apa tuh. Alat musik ini sebagai musik pengiring terbuat dari bambu pilihan dan diambil di daerah Malawa Camba, Kabupaten Maros. Bahkan zaman dulu bambu pilihan ini tidak semua orang yang datang dapat mengambilnya dengan mudah. Ada yang miliki begitu tapi tidak sembarang. Sebab itu lain-lain lebih tinggi derajatnya dibanding gendang. Tuh lain-lain bisa saja kita lain-lain tidak pakai gendang sudah cukup. Dia iring itu gendang. Kalau begini gendang begitu juga. Pengiring dia. Tapi kalau ada pengantin yang pakai lain-lain itu orang atas. Biar juga tidak pakai lain-lain. Bangsawan juga. Tapi lebih kalau pakai lain-lain. Mengapa terbuat dari bambu? Itu kan katanya orang leluhur itu katanya hidup di bambu Pak. Keunikan dari alat musik tradisional lailai ini karena dimainkan oleh seorang perempuan yang berasal dari keturunan Kerajaan Bone. Namun, di Kabupaten Pangkep saat ini tidak ada lagi yang mau mempelajari alat musik lailai karena adanya rasa takut dan mereka bukan dari keturunan Kerajaan Bone. Tidak pernah pituku dengar, padahal di Pangkep dia tinggal, di Pangkep dia sekolah, tapi tidak pernah kuliah. Bagaimana itu? Besar harapan dari Puang Bile sebagai keturunan Kerajaan Bone yang bertempat tinggal di Desa Manaku agar alat musik lailai dapat terus dilestarikan, dikenal oleh anak zaman sekarang, dan pemerintah dapat ikut serta menjaga alat musik tradisional lailai. Bagusnya itu kalau diajar itu diajar, didorong tuh belajar. Supaya dilestarikan terus tuh, supaya beralim ini tuh. Jadi kalau ini didorong ke pemerintah bisa. Kalau saya bersyukur itu kalau ini diterus, maksudnya dilestarikan. Kan tidak bertentangan dengan agama, kita dapat pahala kalau begitu. Supaya aja pemerintah untuk lestarikan. Tidak ada yang mengajarkan. Coba itu yang pintar mengajar kalau anaknya. Jadi rata-rata itu yang pintar gendang, keturunan lurus. Alat musik tradisional lailai merupakan warisan tradisi nenek moyang kita yang memiliki filosofi sopan santun dan keselamatan juga sebagai hiburan. Alat musik ini merupakan citra budaya lokal yang menjadi bagian penting untuk dibangun kembali. Keinginan dari Dinas Pendidikan Pangkep, alat musik tradisional yang hampir punah ini dapat dikembangkan. Namun,
hal ini terkendala oleh kurangnya guru seni. Itu kendalanya kita di Dinas Pendidikan, karena kita kekurangan tenaga-tenaga ini, guru-guru kesenian yang paham ini. Nah, kita mau berkolaborasi dengan sanggar seni yang ada di Pangkep juga hampir punah juga. Nah, padahal banyak yang berpotensi di situ. Makanya ini kita mau bicarakan sebenarnya di tingkat kabupaten kan ranahnya pimpinan untuk menggalakkan kembali sanggar seni di Pangkep ini. Kita betul kembangkan itu kan memang ada ruang itu dari Kementerian Pendidikan di kurikulum itu yang muatan lokal, artinya di situ sekolah diberi kewenangan untuk memanfaatkan ini kearifan lokal. Tapi ya terkendala di situ, kayak ini mau dibangkitkan alat-alat tradisi begitu. Semua sebenarnya ada di sanggar seni, jadi kita bisa kolaborasi itu. Sementara itu tadi kurikulumnya tidak. Sanggar seni ini hampir punah juga di Pangkep, makanya itu yang mau dibangkitkan kembali. Seni mengajarkan manusia hidup bermasyarakat dan saling memiliki rasa kebersamaan. Memang visi pembangunan kita adalah ini, ingin menjadikan di Pangkep sebagai sebuah, di sini ada desa modern yang produktif dan berkarakter, ya, menuju daerah yang mandiri, maju dan mandiri. Jadi yang kita garis bawah itu adalah yang berkarakter. Karakter di sini adalah ditopang oleh nilai-nilai agama dan kebudayaan. Ya. Kemudian di sini kami segera fokus untuk membina sanggar-sanggar budaya, sanggar-sanggar seni budaya yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Pangkajene dan juga di kepulauan. Budaya lokal merupakan tangga-tangga yang akan mengokohkan bangunan budaya nasional sebuah bangsa, menjunjung tinggi kebudayaan dari gerusan zaman, agar akar kebudayaan itu tidak tercerabut. Mari kita lestarikan alat musik tradisional di Indonesia. Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar. Takkan diriku lepas garisi kepangimangku, jari pakai long rita lasaku aniri lingo tuli maklang Taku kasuman lapaka
aneka lengku kilong maane ridale kanta naku suari pagau kanta tiaki matri najina toko toko kilongku lona kijini muri-muriku kikana kapan tene sukua tak kiasena anjo singkungku lalanya waku tak kiasena anjo singkungku lalanya waku. Anto Sarno dengan Pakai Long Pak Yoku sudah kita dengarkan sama-sama. Sahabat malam biriku informasi kami hadirkan di kebersamaan sore hari ini tentunya dari rri.co.id. Seperti apa informasinya? Sahabat malam biriku, dari kota Makassar kita akan mengetahui informasi mengenai Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan penertiban dan pemagaran pada aset milik Pemprov Sulsel di Kelurahan Balang Baru dan Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Selasa. Sebanyak 100 orang personil Satpol PP Sulsel diturunkan untuk melakukan pengamanan di lahan seluas 6,9 hektar senilai 13,4 miliar rupiah tersebut. Sekitar 30 lapak dan bangunan liar ditertibkan dalam giat ini.
kau menguap, tak jangkit juga saya menguap. Kau kira ini flu, bikin bajangkit? Hai, menguap juga bisa bajangkit. Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini? Nusantara Sore masih bersama Anda. Aku
Suala Cokong adalah salah satu sumur yang dijadikan sebagai sumur kerajaan di Bone yang kehadirannya tidak terlepas dari kisah sosok Raja Bone ketiga, Lasalio Petaka Rampelua yang memerintah sekitar tahun 1424 hingga 1496. Dikisahkan oleh budayawan Bone, Andi Yusman Batara Aji, bahwa saat Pangeran Lasalio Petaka Rampelua berusia 1 hari, dilarikan dari Sauraja Palaka oleh sepupunya menuju ke kerajaan Bone dan di tengah perjalanan pingsan karena kehausan. Rombongan yang mengawal sang pangeran akhirnya menemukan sebuah mata air dan memilih untuk singgah dan beristirahat di mata air tersebut. Melihat pangeran yang pingsan, akhirnya diambillah air dari mata air tersebut dan diteteskan ke mulut sang pangeran, dan akhirnya pangeran mendongakkan kepalanya yang dalam bahasa Bugis disebut cokong. Sumur Cokong kalau kita mau bahas itu pasti ada kaitannya dengan Raja Bone ketiga kan. Puata Lasalio Rampelua, singkat cerita, sewaktu Puata bayi Lasalio Rampelua dibawa dari Istana Palaka menuju ke Istana Bone, berkumpullah rombongan Bone, laskar orang Bone di Malojena. Akhirnya di sana dipertanyakan kenapa ngumpul. Kata rakyat, Malojena Pakuita. Walaupun sekilas, jadi Malojena itu Malojena dengan Lacokong itu saling berkaitan sejarahnya. Dari jadi Malojena, rombongan tadi ini pangeran yang diculik dari Palaka mampir di sebuah tempat berair. Bisu membuka, melihat apa di situ yang ditemukan oleh seorang anjing kebolong. Aku tahan ini, aku temui temak buka. Hanya dilihat ternyata air, mata air. Sang bayi yang dibawa lari tadi ini dari Palaka kering dalam perjalanan karena pangeran tersebut begitu lahir, dilahirkan oleh ibunya, langsung dibawa lari oleh sepupunya tadi, Pesuale dan Peselawaka. Nah, singkat cerita tadi, begitu tiba dilihat daripada mata air itu, sang bayi ini dibawa ke mata air tadi, sumber mata air. Akhirnya bisu membasuhi rambut daripada sang bayi tersebut. Akhirnya rambutnya nampak, istilahnya tita landak ya. Semua muka Rampelua rambutnya lebat subur. Begitu air kembali diambil, ditetesi mulut sang bayi mendongkak, cokong, kalau bahasa Bugis cokong. Kurus semua nggak mau cokok kalau merupa. Jadi dinamailah sumur itu sumur Lacokong. Nah, sejak itulah sumur Lacokong dijadikan sebagai sumur kerajaan dalam kerajaan Bone. Sejak saat itu, dalam setiap ritual adat kerajaan Bone menggunakan air dari mata air Lacokong. Jadi tiap ada penobatan raja, setelah Raja Bone ketiga tadi, diambillah air dari sumur Lacokong tersebut. Istilah pengambilan air ini disebut Malik Toja, pengambilan air. Jadi tempayan dari istana diusung, diarak menuju sumur Lacokong yang diiringi oleh para bisu Patapulo dan rombongan lain untuk mengambil air tadi, atau Malik Toja. Air inilah dibawa ke istana, dipergunakan buat ritual tadi, apakah itu pelantikan raja atau kelahiran putra mahkota, atau buat mandi sang mempelai pengantin dari istana, atau bahkan mungkin saat Barata sang raja mangkat. Jadi prosesinya seperti itu, tidak langsung diambil, tidak langsung ditimba, tapi melalui proses ritual namanya Malik Toja. Nah, itulah sampai akhir kerajaan, dan sampai sekarang situs sumur Lacokong masih digunakan dalam ritual-ritual dalam kerajaan Bone sampai sekarang. Air dari mata air Lacokong atau dikenal sebagai bubung Lacokong atau sumur Lacokong tidak pernah habis, sehingga ini pun dianggap sebagai berkah bagi masyarakat sekitar yang ingin memanfaatkan air dari sumur tersebut. Alhamdulillah sebuah berkah ya juga bagi masyarakat Lacokong dan sekitarnya, karena
Di situ mata airnya alhamdulillah tidak pernah kering. Jadi pernah dalam sejarah beberapa kali terjadi kemarau panjang. Alhamdulillah sumur Lacokong ini tetap mengeluarkan air yang melimpah. Jadi warga Lacokong dalam kebutuhan airnya sangat tercukupi, dan begitu pun juga masyarakat di luar dari Lacokong datang berbondong-bondong mengambil air di sumur Lacokong. Jadi alhamdulillah. Jadi di samping tadi ini penggunaan buat ritual di masa lalu, masyarakat Lacokong juga menggunakan sumur Lacokong itu, air Lacokong ini untuk kebutuhan rumah tangga, baik itu mandi, mencuci, dan air minum di masa lalu. Entah ini berlaku nanti zaman setelah kerajaan, karena di zaman kerajaan mungkin pemanfaatan air ini, penggunaan air buat masyarakat umum mungkin sangat terbatas karena sumur tersebut disakralkan sebagai sumur kerajaan atau bubung arajang, ya seperti itu. Jadi sumur Lacokong merupakan salah satu di antara 3 sumur arajang kerajaan Bone, yaitu Bubu Lacokong pertama, yang kedua Bubu Manurungeng, yang ketiga Bubu Swabeng. Jadi inilah 3 sumur kerajaan inti daripada kerajaan Bone. Ari, salah seorang penduduk Lacokong, membenarkan bahwa sumur Lacokong dimanfaatkan untuk mandi dan mencuci bagi warga. Ini sekarang difungsikan untuk mandi dengan mencuci. Biasa orang kalau musim kering datang kemari mencuci kan. Kering sumurnya tuh banyak yang datang kemari mencuci, mandi, ya sebagai mata air. Ini kan tidak pernah kering airnya. Kan termasuk sejarah juga. Biasa kalau hari jadi Bone kan datang kemari tuh mengadakan acara adatnya. Kalau kita untuk fungsinya saja kita tahu semua masyarakat di sini. Biasa kalau tidak ada air di rumah, kering, tidak jalan tidak jalan airnya tuh, ledenya itu datang kemari mandi mencuci. Andi Yusman menjelaskan, seperti layaknya sumur lainnya, perlu ada pemeliharaan. Bahkan ada proses pembersihan setiap tahunnya menjelang Ramadan, agar sumur Lacokong tetap awet dan terawat seperti sekarang. Ya, biasanya itu kalau sumur Lacokong dibersihkan menjelang Ramadan. Jadi masyarakat, anak-anak, remaja terlibat. Soal konsumsinya, ya masyarakat setempat juga masing-masing membawa. Jadi disitulah silaturahim juga kan, terus sedekah bareng, masing-masing membawa makanan. Nah, dari situ ya kita lihat di dalamnya keunikan sumur itu. Ada batu di bawah itu merupakan replika dari sumur itu. Mungkin arsitekturnya dulu mendesain seperti itu, akhirnya mewariskan sampai sekarang. Keunikan yang lainnya juga itu ikannya. Kok ikan yang lain kan saat air terkuras, ikannya itu baring, terbang. Ikan di sumur Lacokong itu ada sepasang itu, dia tetap berdiri di tempatnya. Jadi posisi berdiri. Kalau kita manusia, ikan itu posisi berdiri. Nantilah tokoh-tokoh masyarakat atau orang dituakan menimang ikan tersebut rebah. Setelah ditimang, dibawa di baskom, baru setelah terisi kembali sumur Lacokong, ya, ikan ini yang pertama dikembalikan dimasukkan ke sumur kolam tersebut. Inilah salah satu keunikan dibanding sumur-sumur yang lain, ya seperti itu. Ya, ada replika batu yang menggambarkan gambar sumur itu. Jadi kalau kita melihat batu itulah sumur Lacokong mini, replikanya dalam bentuk ini. Itu tadi. Terus ini tadi ikannya itu yang unik juga, ya. Jadi ikannya berdiri tidak seperti ikan yang lain. Jadi saat ditimang baru dia rebah baru. Banyak keunikan yang bisa ditemukan ketika kita memasuki sumur Lacokong. Selain bentuknya seperti kolam, di sekelilingnya juga berdiri tembok yang memagarinya. Bahkan sulit untuk menentukan atau memprediksi seberapa dalam sumur tersebut. Kalau kedalamannya itu relatif aneh sini. Karena terkadang orang tinggi tenggelam, orang pendek malah tidak tenggelam. Jadi kadang kita berdiri di dasar yang sama, ada yang tenggelam, ada yang tidak. Jadi dasarnya tidak bisa ditetapkan sekian meter karena kelihatannya sekian rendah, cuma terkadang orang berdiri di situ malah tenggelam. Jadi inilah keunikan sumur ini.
Jadi terkadang orang nanya kedalamannya berapa, saya bilang relatif, tergantung orangnya. Terkadang orang pendek tidak tenggelam, orang tinggi malah tenggelam, ya begitu. Ada juga orang tinggi yang mungkin ini tidak tenggelam, ada yang pendek mungkin juga gimana tenggelam. Jadi relatif, tidak bisa dipatok sekian meter, karena walaupun kelihatan sekian tapi hasilnya kadang beda. Kadang kita berdiri sama-sama, kalau misalnya dibersihkan, waktu kami kecil kadang berdiri sama-sama, ada yang tenggelam, bahkan biasa orang tenggelam itu lebih tinggi dari kita, dari kami. Jadi begitu terus berlaku, dan kami terkadang bicara sama orang-orang generasi sebelum kita, jawabannya juga begitu. Bahwa kita dulu waktu zaman kami begitu ya, akhirnya kami juga ngalami seperti itu. Yang sampai anak kecil lagi di junior-junior kami begitu juga, jadi kedalamannya relatif. Inilah salah satu keunikannya Sumur Lacokong. Hal lain yang harus diperhatikan bagi pengunjung Sumur Lacokong adalah pemali atau terlarang bagi masyarakat umum menggunakan payung di sekitar sumur jika bukan dari keturunan bangsawan Bone. Biuru Asia Senta, si cinta tak murimu, kisikap kali, tulis bunga-bungai. Kenapa nak limbang bunga? Sarupani kana tahu Risia Senta nama Mindra Monyawanu Saroma andeku takna Abuya-buya Pak Mai Keremik mae ampe baji nurinake Sirikan aku mangali Ridi japa manakanu Bajik nangase erang nyawa narinake
Ya, sahabat teman beriku di mana saja berada, kita sudah mendengarkan lagu dari Rahmi Ahata dengan Lulu Mi Ripa Mainu, dan juga kita sudah mengikuti tadi sebuah informasi tentang sumur La Cokok. Selanjutnya kami hadirkan dulu satu informasi berikut ini. Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha. Info pas jam. Pas jam 17 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malak Biriku, Bandosan adalah salah satu tarian khas Masanda, Kabupaten Tanah Toraja. Tarian ini berasal dari kata bonde yang dalam bahasa keseharian masyarakat Masanda diartikan sebagai penyakit. Bandosan memang merupakan sebuah ritual pengobatan yang kemudian ditransformasikan menjadi suatu tarian. Tomina Sambarumbun mengatakan ada 8 gerakan yang terdapat dalam tarian ini, yaitu iyo atau tutumete sayotakin, londong mangkotok, tolopo makledo, papa bata, pandoto, dan papapaya. Uraiannya, menurutnya setiap gerakan dalam tarian ini mengandung makna tersendiri. Dijelaskan, iyo tutumete adalah gerakan pertama, gerakannya bergerak di atas langit-langit rumah. Alunan tulali yang seakan-akan memanggil-manggil lalu menyahut. Selanjutnya adalah gerakan sayotakin yang berarti menggendong, yakni posisi tangan kanan yang bergantian dengan tangan kiri seakan-akan menggendong. Gerakan ketiga adalah londong mengkotok, di mana ayam berkotok seiring dengan bunyi seruling menyertai gerakannya, sehingga disebut londong mengkotok. Gerakan terakhir adalah gerakan papaya sebagai simbol berakhirnya penyakit yang diderita. Demikian pas jam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di pas jam berikutnya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia,
RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Janjang ku biasai tinaruan andi kanang-kanang terima ngatangku ruatan jirapan sangkaman ujai tonji kau sayang masarku pari hati salam pari langsung kami pangangku Sangkaman ujai tonji kau sayang masarku pari hati salam pari langsung kami pangangku talang ria malibangan minasa rieroku landri surutna sayang pangaiku rikalimu kau sayang masarku pariati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Saribata Malabiriku sahabat budaya di mana saja berada. Kita masih bersama di Nusantara Sore dan tentunya saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua di talk show Pra Piala Dunia 2022. Dan saya bersama Saribata Malabiriku di sore hari ini yang pastinya juga kita akan bicara tentang Piala Dunia atau Pra Piala Dunia, seperti apa Saribata Malabiriku Pra Piala Dunia yang juga akan dilakukan atau dilaksanakan di Qatar. Dan saya mengajak
Saribata Malabiriko untuk berbincang di sore hari ini. 0811 400 9250. Boleh saya terima telepon sekarang terkait dengan Piala Dunia yang juga ini salah satu euforia yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita di Indonesia, juga di Sulawesi Selatan, yang pasti Kota Makassar ya. Seperti apa tanggapannya tentang Piala Dunia yang dilaksanakan di Qatar? Saya akan bersama. Terima telepon sebentar ya. Dan saya akan membacakan dulu sebuah informasi untuk kita semua bahwa seperti apa Piala Dunia yang dilaksanakan di Qatar ini, yang juga pastinya menyedot para penikmat sepak bola begitu, atau pencinta sepak bola yang dilaksanakan di Qatar nanti. Nah, untuk sahabat budaya, Piala Dunia di Qatar ini tentu juga membuat kita berpikir ya, hebat ini tahun 2022 sudah sepak bola yang menjadi andalan saya begitu. Hebat, nanti mudah-mudahan saya bisa menang ya, andalan saya. Dan kita akan ketahui sama-sama seperti apa pra Piala Dunia di Qatar untuk ke November nanti. Kita ke lagu dulu. Saya akan hadirkan lagu berikut dari Dewinta Stani, Boli Mahkamah Kutarina. Oke, sudah ada penelpon. Kita coba dulu. Siapa tahu ada yang mau bergabung ya. Saya harus terima telepon begitu. Yang mau bergabung, silakan bergabung. Kiro
Ya, selamat malam beriku di mana saja berada. Itulah sebuah lagu dari Dewinta Stani dengan Boli Maka Aku Tarima. Dan informasi kami hadirkan kebersamaan kita di sore hari ini. Ada beberapa stadion tempat Piala Dunia 2022 di Qatar. Untuk informasinya dari rri.co.id, perhelatan Piala Dunia 2022 telah disiapkan oleh pemerintah Qatar. Namun di gelaran sepak bola dunia kali ini, Qatar hanya menyiapkan 8 stadion. Jumlah stadion ini menjadi yang paling sedikit dalam beberapa edisi terakhir Piala Dunia. Dari 8 stadion tersebut, pemerintah Qatar hanya merenovasi 1 stadion. Sementara 7 stadion yang lain dibangun dari nol dan mendapat sentuhan teknologi yang canggih. Ada 8 stadion yang digunakan dalam gelaran Piala Dunia 2022 seperti dirangkum dari berbagai sumber. Dilansir dari AFP, stadion ini akan menjadi stadion terbesar Qatar sebagai tuan rumah. Stadion ini dipakai untuk beberapa pertandingan semifinal dan final Piala Dunia 2022 pada 18 Desember. Stadion ini dibangun di Lusail dengan kapasitas 80.000 orang dan terletak 15 km dari utara kota Doha. Setelah Piala Dunia diselenggarakan, rencananya stadion pusat komunitas dan sebagian besar kursinya akan dipindahkan. Itulah Stadion Ikon Lusail namanya. Bagaimana dengan Stadion Al Bait? Nah, stadion dengan kapasitas mencapai 60.000 orang ini akan menjadi tempat pertandingan pembukaan antara Qatar melawan Ekuador. Pertandingan itu akan digelar pada 20 November 2022 mendatang. Stadion ini dibangun dengan bentuk tenda Badui dan rencananya akan ditiadakan setelah kompetisi diselenggarakan. Stadion Al Bait terletak di pantai timur Laut Qatar, sekitar 30 km dari Doha. Tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Memang benar dimana kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Anak kecil yang berlari berpanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang sejak kehadiranmu, bumi terkekerian. Dadaku berdentam, didi-didi-dom, didi-dom, jaga-jaga-jaga, didi-dom, didi-dom. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Kita saling berpandang, berpegangan tangan erat, dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awan dan gelap. Terkadang menyilaukan dikala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita akan tebarkan senyuman. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang dan melayang jauh, melayang
Budi Bapak, Budi Bapak, Budi. Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an. Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat Amal Beriku di mana saja berada, informasi kembali kami hadirkan di sore hari ini dan masih tentang pra Piala Dunia Qatar 2022. Seperti apa stadion yang juga akan digunakan? Ini ada 8 stadion dan salah satu stadionnya adalah Stadion Kota Pendidikan. Stadion Education City terletak di antara kampus universitas di Al Rayyan, tepat di sebelah barat Doha itu sendiri. Dan aksesnya ini cukup mudah karena bisa dijangkau dengan menggunakan kereta metro. Stadion ini akan menjadi tuan rumah dari salah satu pertandingan perempat final. Pasti stadion ini dapat menampung sekitar 40.000 penonton yang ingin melihat pertandingan timnas favoritnya secara langsung. Bagaimana dengan Stadion Ahmed bin Ali? Nah, stadion ini juga dikenal dengan nama Stadion Al Rayyan. Ini memiliki kapasitas hampir 45.000 penonton. Dibangun pada tahun 2003. Stadion Ahmed bin Ali membutuhkan 12 tahun kemudian, tepatnya pada 2015. Akan tetapi setahun akan dibangun stadion ini ulang untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Tentunya dengan teknologi yang berupa layar multimedia canggih bisa berubah warna. Nantinya stadion ini rencananya akan digunakan sebagai tempat penyisihan grup, bahkan menjadi tempat penyisihan babak 16 besar Piala Dunia 2022. Nah, bagaimana dengan stadion berikutnya? Ada Stadion Al Tumama, stadion dengan desain seperti Gavia atau topi tenun tradisional Timur Tengah ini memiliki kapasitas hingga 40.000 penonton. Stadion Tumama khusus digunakan untuk Piala Dunia 2022 karena kapasitasnya akan dikurangi setelah turnamen menjadi 20.000 saja. Stadion ini pun menjadi tempat penyisihan grup hingga babak perempat final. Stadion Al Tumama, maksud kami Tumamah, terletak di selatan pusat Doha, dekat kota bandar udara internasional Hamad. Dan ada Stadion Al Janoub. Stadion Al Janoub juga menjadi stadion yang khusus dibangun untuk Piala Dunia 2022. Dibangun pada 2014 hingga 2019. Stadion dengan desain khusus serupa dengan perahu tradisional setempat. Bahkan, stadion ini memiliki kapasitas mencapai 40.000 penonton. Stadion yang ada di kota Al-Wakrah ini nantinya juga akan menjadi tempat penyisihan grup sama seperti stadion lainnya. Nah, yang ketujuh adalah Stadion Internasional Khalifa. Stadion bersejarah yang terletak di ibu kota Doha ini dibangun pada tahun 1976 silam dengan 2 kali nilai pada 2005 dan 2014 hingga 2017. Stadion ini juga kerap menjadi venue pertandingan yang dikenal di dunia, seperti 5 pertandingan Piala Dunia antar klub 2019, termasuk juga pertandingan final. Untuk menyambut Piala Dunia 2022, stadion ini ulang dan mampu menampung 40.000 penonton. Seperti stadion lain, dan ini akan menjadi tempat penyisihan grup baik di babak 16 besar hingga playoff tempat ketiga. Dan yang berikut adalah Stadion 974. Stadion dengan konstruksi yang unik ini memiliki kapasitas hingga 40.000 penonton. Nama Stadion 974 sendiri diambil dari panggilan kode internasional Qatar, yakni plus 974. Bukan hanya itu, stadion yang ada di kota Doha ini konstruksinya menggunakan 974 kontainer baja bekas yang indah, seperti stadion yang juga diresmikan pada November 2021 ini.
sebagai tempat penyisihan grup dan babak 16 besar. Itu informasi Seri Batam Malam Biruku di mana saja berada kami hadirkan di kebersamaan sore hari ini di acara kita bersama, yaitu Talk Show Pra Piala Dunia 2022 mengenai 8 stadion tempat Piala Dunia 2022 di Qatar. Terima kasih, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Santang bunga culang Kibali sahi bungaku, bunga-bunga sangka rupa, bau rasana sage kanang ini Kibali sai ya kana ngaki cini punaki bali bungaku penana kisah salalang lontak masimpu pare panyaleori Inake babalu bunga naenga sengki amali bunga rosina bunga santang bunga culang Kibali sahi bungaku, bunga-bunga sangka rupa, bau rasana sage kanang ini cini Rimalino iku ale rijum pandangiku balukan Oh daeng kibali sai bungangku iya kana ngaki cini punaki bali bungangku penana kisah salalang lontak masimpun kipare panyaleori Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa.
Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinong. Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar. Sirapi jirinake kananta bunga-bunganta nyawaku tulire rata sijini ane bela milam pantang pasanta kabarata tena batu tena monjo parekana belami sirurungan talasata parisi apa minyawaku janjinta kiboli Pak Minasa susami kana rewasa lebak laloa ki parampe jaret rinyawaku ingkate namo loko adingku tapuk mi pandranuangku ane bela milam pantang pasanta kabarata tena batu tena monjo parekana belani sirurungan talasata parisi apa minyawaku
malam kait detail pemeriksaan anu ada. Sosok mereka mengingatkan kita pada keberadaan masyarakat Baduy di Banten. Mereka hidup tanpa alas kaki. Meskipun harus merasakan panas terik matahari atau berjalan ke kota atau sekolah sekalipun, mereka sama sekali tidak pernah tergoda untuk menggunakan alas kaki berbentuk sepatu atau sandal. Namun, di balik segala keganjilan itu, masyarakat adat Amatoa Kajang atau dikenal suku Kajang menyimpan kearifan menyangkut hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Suku Kajang adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku ini sangatlah sederhana, alami, dan hidup di alam yang masih asri dan terjaga kelestariannya. Kalau pengalaman baru-baru yang menebang pohon itu, langsung memang dipanggil sama Amatoa, terus dikenakan denda. Kalau dendanya itu karena setiap yang menebang pohon itu 1.200.000 satu kali denda. Biar rantainya sedikit saja namanya saya kayu-kayunya. Jadi memang itu terkecuali kalau misalnya ambil di luar seperti ini, silahkan. Karena hutan itu terdiri dari 3, ada hutan keramat, ada namanya Batasaya, ada namanya hutan rakyat. Jadi hutan rakyat itu yang dikelola oleh masing-masing masyarakat. Jadi di dalamnya itu hutan rakyat, Batasaya. Ini Batasaya bisa saja kita mengambil, yang penting ada izin dari Amatoa. Kalau memang hutan keramat, tidak ada bakal yang memberikan izin. Kayunya rusak sendiri, semua di dalam rusak sendiri. Sahabat budaya, suku Kajang adalah salah satu suku tradisional yang hidup di bagian timur Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Cikal bakal masyarakat adat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan Tomanurung, Taumariolo, manusia pertama di Kajang yang kemudian menjadi Amatoa atau pemimpin adat pertama masyarakat adat Kajang. Orang Kajang di Sulawesi Selatan takut dikucilkan jika melanggar aturan adat. Seorang penduduk menjelaskan jika saja sampai saat itu terjadi, ketua adat yang disebut Amatoa dan jajaran petinggi adat lain tidak akan pernah mau hadir jika terdakwa tadi melakukan ritual adat. Tindakan dari polisi antara jadi pelanggaran yang bisa dilalui oleh polisi tergantung dari pelanggaran itu. Kalau misalnya tentang kriminal, terus masyarakat mengadukan ke Amatoa, bisa saja diselesaikan di Amatoa. Setelah diselesaikan di Amatoa, bisa saja dilanjut ke polisi. Itu masalah kriminal. Kalau misalnya pelanggaran biasa, setelah diselesaikan oleh adat, maka polisi tidak ikut campur lagi untuk menyelesaikannya. Begitupun polisi, kalau misalnya tentang adat yang dilaksanakan terus melanggar, terus melapor ke polisi, setelah diperbaiki sama polisi, diselesaikan polisi, kalau misalnya tentang adat, dikirim lagi ke Amatoa. Dalam struktur ini pengatur tentang adat. Suku Kajang ini sudah terkenal sejak dulu kala. Tepatnya pada tahun 1931 ketika ahli bahasa kolonial Abraham Sense melakukan studi untuk mempelajari sejarah tentang kehidupan masyarakat adat Kajang. Warna hitam bagi suku Kajang menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Nah, apabila memasuki kawasan suku Kajang, maka jangan lupa pakaian yang dikenakan haruslah berwarna hitam loh. Walau kehidupan kian modern, ditambah lagi dengan bermunculannya teknologi baru, tidak membuat suku Kajang menjadi silau dan merubah pendirian. Justru sebaliknya,
suku Kajang semakin membentengi diri dan kuat berpegang dengan tradisi nenek moyang yang disebut dengan papasang, semacam hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum yang ada dalam papasang adalah Kajang Tanaka Mase Masea, yang artinya tidak jauh dengan kajang tanah yang sederhana atau miskin. Ini pun nih, injau pun ni ko hukum alang kait detail ni pemeriksaan na anu ada. Kalau misalnya hukum alam yang berlaku di sini, kalau misalnya ada yang mencuri terus ada yang tidak, pencuri itu tidak mengakui, ada semacam namanya bakar linggis. Itu bakar linggis. Linggis memang yang besi itu terbuat dari besi, dibakar sampai memerah betul. Terus semua masyarakat dikumpul untuk datang memenggal linggis yang berbara itu yang panas. Kalau misalnya orang itu tidak mengetahui sedikit pun tentang pengetahuan ini yang dibakarkan linggis, maka walaupun dipegang sampai 1 jam itu linggis tidak terkelupas tangannya. Tetapi kalau misalnya memang pengetahuannya walaupun bukan orang yang ngambil itu barang, yang penting ada pengetahuannya, sentuh saja linggis itu pasti tangannya terkelupas. Itu sudah pasti bahwa ini yang pencurinya. Tetapi kalau misalnya di saat pembakaran linggis itu dia tidak datang, dia tidak hadir, ada dinamakan tunu pasau, semacam membakar kemenyan untuk memperpendek umur. Di mana saja berada pasti umurnya pendek kalau misalnya dia memang yang mencuri. Dengan adanya papasang ini, sehingga orang-orang yang berdiam dalam kompleks adat suku Kajang tidak mau menerima yang namanya kemegahan dunia. Meskipun begitu, suku Kajang tidak menutup diri terhadap tamu dari luar, seperti kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri, asalkan para wisatawan itu mengikuti peraturan yang berlaku di adat suku Kajang. Wah, hebat bukan? Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat Malak Biriku di mana saja berada, kita masih bersama di sore hari ini dan tentunya menemani di Nusantara Sore. Saya hadirkan lagu bernuansa Islami jelang azan maghrib wilayah Makassar dan sekitarnya pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti azan maghrib. Kita dengarkan dulu 9 bel Maha Pengampun. Tuhanku, berikan petunjukmu agar ku bisa menjalani hidup. Dosa yang aku punya sungguh begitu berat, berharap kau bisa mengampuniku. Baik sahabat Malak Biriku, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kita ikuti azan maghrib wilayah Makassar dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya Anti pamit dari ruang Dengarta. Saribata malam berikut di mana saja berada. Sebentar ada rekan saya Richard yang akan menemani dari pukul 18 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Apa ku memang suka jatuh cinta padamu? Sudah berhari-hari tak bisa melupakanmu. Apa kau yang ku cari? Selama ini ku nanti menemani hariku, mengarungi hidup ini. Oh, bila memang dia, Tuhan tolong dekatkan padaku. Aku tak kuasa menahan perasaan ini. Hati yang lama mati kini bersinar lagi. Setelah ku bertemu menatap indah matamu. Oh, bila memang dia, Tuhan tolong dekatkan padaku. Aku tak kuasa menahan perasaan ini. Yeah,
bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir merdu tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istiqoroh cinta memanggilku, memohon petunjukku. Satu nama teman setia, naluriku berkata. Di penantian luahan rasa, teguh satu pilihan. Memandu separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Bersaksilah cinta di atas sajadah cinta yang ku pilih. Bersaksilah, bersaksilah, bersaksilah cinta. Bersaksilah, bersaksilah cinta. Bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir merdu tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istiqoroh cinta memanggilku, memohon petunjukku. Satu nama teman setia, naluriku berkata. Di penantian luahan rasa, teguh satu pilihan. Memandu separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Istiqoroh cinta memanggilku, memohon petunjukku. Satu nama teman setia, naluriku berkata. Di penantian luahan rasa, teguh satu pilihan. Memandu separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Di istiqoroh cinta. Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin,
kami itu upacara dan hampir gak pernah absen, Pak Harun BA menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakrinya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun BA memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan Pemirsa, selamat bergabung di Piala Dunia. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ayo, cari posisimu. Begitu. Sudah mulai tegak, pemirsa. Begitu Siap sederhana. mengikuti idola kamu. Tapi yang disampaikan itu dari hati. Saat Layaknya merasa doa. stres dan lelah, minum Farmaton Formula dengan Sesekali ginseng Pak Harun G115. menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami Umpan Sanger cantik Nindita. Oh, siapa nih nomor lewat 27? lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan Nomor sikap oh Dipa ya. Oke, siap. Ogin Meski botak, jarang, woi, yang depan duduk. Sesekali Pak Harun yang Oh, ramah yang itu depan bisa duduk, juga woi. Kagak kelihatan gua. Ini kalau kenakalan kami Anjir, sudah bisa masuk angkat spek Aulia. Masih di blok pemirsa. Kembali Cynthia, diulangi Depa. Tiara umpan manis. Jos. Lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Nopa kali. Nomor 2 siapa, Bos? Kami meringis Nomor itu 2. hanya karena rasa malu. Lupa lagi. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan Lah. kata-kata makian. 7 sama rupa-rupanya. Luar biasa. Ayo Sela, Kak Sela, Bernadetta, Selber semangat dong. Sania angkat salsa. Aulia. Oh, masuk Aulia. Disertai ucapan yang baik. Manis semesannya. Kayak gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, Aduh. supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Wahyu Malikin Pras, Gresik hadir Bang, siap Gresik. Kalau kamu suka bercerita. Dipa, kamana eta Dipa. Kembali tutun umpan manis, jos. Dipa. Tahukah Bapak? Lagi Dipa, lagi Dipa. Luar biasa, Tasikmalaya menyamakan ke sekarang. Toser Proliga Jakarta Elektrik Sanger melawan Toser Sigim Timnas Indonesia Tisa. Aulia luar biasa tutun, defense yang sangat cantik, kembali cantik, umpan manis. Cynthia manis sekali. Cynthia sangat tajam dari Cynthia. Jadikan angka bertambah 98. Hansia As dari Kaltim, asli NTT mendukung Bandung. Ayo Sela, Bernadetta. Ayo Pargoy, Dipa mulai Pargoy. Angkat, manis Tisa, umpan lagi Sinta. Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore jerang malam. Sari Batang Malabiriku, senang sekali Naki Richard Ferdinand hadir kembali di Ruang Dengarta di edisi Alo Kamis tanggal 10 bulan 10 Sekre tahun 2022. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk Sari Batang Malabiriku yang menjalankan. Saat lagi kita hadirkan risalah maghrib untuk sahabat budaya mengangkat tema konsep jati diri dalam Islam. Dari studio Richard Ferdinand mengucapkan selamat mengikuti. Bujur.
9-10. Tisa, manis, Cynthia, luar biasa Cynthia. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nih luar biasa nih, luar biasa. Ya kadang-kadang zoom kayak gini. Ayo Sanger, tunjukkan pargoimu Sanger. Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Waduh, bapring nih, bapring. Ari Susanti, ayo Tasik kamu bisa. Kakanda, bungkus hiji mang. Ayo, gaskeun bungkus tah hiji dah. Nu mana? Nu koneng apa nu beureum? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita berselawat Aulia Spekras. Luar biasa manis. Oh. Diulangi. Dipa. Masih play on pemirsa salsa. Tutun, Sanger, Dipa. Wow. Oh, ganas. Oh, Pargoy itu. Pargoy. Luar biasa Dipa ganas dari seorang Dipa. Membabi buta Dipa. Luar biasa Tasikmalaya membabi buta. Aduh. Siapa nih saudara? Ada bapak saya lagi nonton. Luar biasa. Aduh. Hati-hati sayang, hati-hati. 13-10. Mau gimana mau gini? Tasik cantik, ayo kamu bisa. Econ Andriwati, Kalimantan Utara hadir, asli NTT. Ayo Tasik kamu bisa. Tiara umpan manis. Oh, lagi-lagi selebrasi Tasikmalaya. Oh. Ayo, mana nih Sanger Pargoynya? Kita akan salah. Kita bisa celaka baik di dunia, lebih-lebih di kehidupan. Wah, Bocong Li, pemirsa Bocong Li, bolanya kenceng sekali. Orang membuat definisi jati diri adalah jawaban. Kembali kali ini poin buat Kota Bandung, Kota Bandung. Dari mana aku? Dan aku akan kembali. Angka oil mantap. Ridwan Sah 15. Pargoy dong, Pargoy. Suhe Channel. Tasik Utun. Tisa, umpan lagi Selebeu. Masih angkat, luar biasa Tiara, dipukul, dicolek Tutun. Wah. Wow, Sania Gemoy luar biasa. Dibalas Nindita. Luar biasa Nindi. Oh, Pargoy nih, mana nih Pargoynya nih? Kita perlu memahami siapa diri kita ini. Untuk apa kita hidup? Hidup kita akan tanpa arah, tanpa makna, tanpa arti. Sebab bagaimana kita bisa memiliki hidup? Ini dia. Inilah dia Nindita nomor 14 dari Tasikmalaya. Jadi jawabannya sudah lakukan, angkat colek Tisa. Tiara angkat, Tutun pukul. Oh, Sela, luar biasa, salsa. Dipa, Tutun yang dituju. Wah, Pargoy nih, Pargoy nih, Monster Box dari Sela nih. Mana nih Sela nih? Ayo Sela, Pargoy dong Pargoy. Namun yang kita perlukan tidak sebatas menemukan Sania Gemoy, Sania Gemoy. Kita juga tidak mengatakan bahwa orang yang sukses itu sudah menemukan jati dirinya. Lalu di manakah kita bisa menemukan jati diri kita? Tidak ada yang lebih Tiara manis Tutun. Diri kita selain luar biasa kali ini Tutun. Allah Subhanahu wa taala yang Maha. Mengapa kita harus mencari makna jati diri dari selain Allah? Mengapa hidup kita dikendalikan oleh konsep-konsep jati diri yang bukan dari Allah? Ini sangat Sandy Batok. Aduh, nombor ping-ping. Melotot. PKWK. Tisa manis. Oh, Aulia. Luar biasa Aulia. Kota Bandung poin. Tetap boleh, bahkan harus untuk 16-13. Kita zoom lagi zoom nih. Wah, luar biasa. Jati diri itu bukan sebatas Tiara Toser manja. Oh.
bukan wow, jati diri awas bola seorang. liar, Jati awas, diri manusia awas. sesungguhnya siapakah? Wah, Manusia adalah makhluk mantap. Allah yang terbuat Apanya? dari tanah 17 diberikan Bandung. ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wow, 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 wow. Kemudian manusia dilengkapi dengan potensi hati, akal, dan jasad. Hati dan akal adalah potensi yang menyebabkan manusia memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalqah wa bada'a khalqal insani min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun." Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya. Dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. Quran Surah As-Sajdah ayat 7-9. Dalam ayatnya yang lain, di Surah Al-Hijr ayat 28, "Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering." Wah, colekan manja selebel, selebel luar biasa, luar biasa. Pendengar rahimakumullah. Luar biasa anjay, Sela luar biasa Sela. Kota Bandung, poin pemirsa 18-13. Yang saling terkait Punten nomor 7 di Tasik, eta calon abi. beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. So ngaku-ngaku, aing mah. Sikat Aulia, luar biasa. Dipukul ke belakang. Kembali Tisa, dipukul Salsa. Masih Sanger umpan manis. Dan sebagai hamba. Untuk itu Lagi-lagi nomor punggung 7 Tasik Malaya. Siapa namanya, Bos? akal dan jasa yang cukup untuk memikul dua tugas itu. Selama kita memanfaatkan semua potensi yang kita Eli Dahlia, kedua tugas Eli ini akan Dahila. terlaksana dengan sebaik-baiknya. Bang, mending Sebagaimana lu diem deh, dijelaskan dalam ya. surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna Kenapa, wal Bos? insa illa liya'budun." Kenapa diem, Bos? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi Dinda, kepada. oh Dinda. Dalam surah Al-Baqarah, tugas yang kedua sebagai khalifah. Yang pertama sebagai hamba Allah, pengabdi. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepada Sah, Allah. Bos, nomor 7, Bos. Tugas yang kedua adalah sebagai khalifah, di mana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Surah Al-Baqarah ayat 30. Lalu akan kemana kita? Untuk apa kita hidup di muka bumi ini? Untuk menyembah Allah dan sebagai khalifah mengurus bumi ini. Lalu akan kemana kita? Bukan hanya menuju kepada anak-anak bagi bayi, bukan hanya menuju remaja bagi anak-anak. Jadi perjalanan kemana? Bukan hanya menuju kepada anak-anak ketika kita masih bayi dan menuju kepada remaja ketika kita masih anak-anak. Bukan hanya menuju dewasa bagi remaja, bukan pula hanya menjadi tua bagi yang sudah dewasa. Sesungguhnya tujuan pasti setiap manusia itu adalah kampung akhirat. Dan hanya ada dua pilihan kampung akhirat, yaitu surga, al-jannah, atau neraka, an-nar. Kaum muslimin,
pendengar rahimakumullah. Lalu kita memilih yang mana? Tentu saja bagi kita orang yang beriman, kita berharap mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah hidup kita sesuai dengan tujuan keberadaan kita, yaitu sebagai khalifah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha wa'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka jannah tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan adapun orang-orang fasik, maka tempat mereka adalah jahannam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakan. Quran Surah As-Sajdah 19:20. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, semoga setelah kita memahami siapa kita, mengapa kita ada, dan mau kemana kita nanti, pikiran kita tidak galau lagi karena bingung tentang jati diri. Kini sudah jelas apa yang perlu kita jalani dan konsekuensinya ke depan. Dan inilah fokus kita saat ini, yaitu menjalani hidup untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kita kembali ke lapangan pemirsa, skor 22-18. Sanger, pukul luar biasa Tasikmalaya, luar biasa.